Baik, selamat siang, selamat sore buat Mbak Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah ada sekitar 108 orang, mahasiswa di sini. Ini rata-rata semuanya adalah peserta kelas gender dan politik. Kebetulan semester ini saya mengampu 4 kelas gender dan politik. Ada 3 kelas reguler dan 1 kelas international program, dan mereka berempat ada di sini. Bentar ya, maaf ya. Nah, eee, dan sebelum kita mulai, saya mau, ini sebentar, apa namanya, membacakan CV-nya Mbak Anissa juga. Jadi teman-teman semua yang udah gabung, saya, ingin memperkenalkan dosen tamu kita pada siang hari ini, eee, menyempatkan diri dari Melbourne ya. Selamat datang Bung Gera, Bung Gera baru aja gabung nih. Eee, Thank you juga Bung Gera udah menyempatkan diri. Baik, jadi teman-teman semua, eee, seperti yang sudah saya share juga di Google Classroom kita, dosen tamu kita kali ini namanya, Mbak Anissa atau ya Ibu Doktor Anissa R. Beta, udah susah-susah nyari gelar jangan sampai nggak dibacain ya. Beliau saat ini sedang bekerja sebagai dosen di bidang kajian budaya atau lecturer in cultural studies di School of Culture and Communication di University of Melbourne, Australia. Ini University of Melbourne lagi erat banget dengan UII akhir-akhir ini, Mbak Anissa. Fokus penelitiannya Mbak Anissa di sini adalah anak muda, media, dan subjektivitas politik di Asia Tenggara. Sebelum pindah ke Melbourne, beliau bekerja di Department of Communication and New Media, National University of Singapore sebagai postdoctoral fellow, dan selama menyelesaikan studi S3-nya di tahun 2016, beliau berkesempatan menjadi visiting student researcher di University of California, Berkeley, Amerika Serikat. Artikel hasil penelitian dari Mbak Anissa juga dapat dibaca di jurnal New Media and Society, International Communication Gazette, dan Media and Communication. Beliau juga pernah menerbitkan artikel di The Jakarta Post, South China Morning Post, dan anotasi.com. Baik, selamat datang sekali lagi Mbak Anissa di kelas Gender dan Politik. Dan oh ya, sebelum kita mulai, teman-teman saya juga sudah share di Google Classroom masing-masing kelas gitu ya, kolom pertanyaan. Jadi nanti silakan feel free untuk bertanya, baik bisa lewat Google Classroom atau bisa juga langsung di Zoom. Jadi mereka saya tugasin ngasih pertanyaan Mbak Anissa. Oke. Jadi wajib ngasih pertanyaan, dan boleh langsung di Zoom ini nanti pertanyaannya, boleh juga di Google Classroom, nanti akan saya tanyakan di akhir lecture, Mbak Ya. Anissa. Jadi seperti yang kita diskusikan kemarin juga Mbak Anissa, mungkin sekitar 40-45 menit untuk presentasi, kemudian nanti teman-teman akan mulai, kita kasih waktu untuk diskusi dan bertanya, insya Allah sampai jam 3 ya, paling lama. Sip. Gitu. Baik, Oke. saya persilakan Mbak Anissa, the virtual floor is yours. Thank you. Saya coba tes dulu ya. Saya mau share screen. Bisa kan ya harusnya? Oke. Oke, kelihatan nggak ya? Ya, kelihatan kok. Belum kelihatan apa-apa, tapi udah kelihatan screen sharing-nya. Baru has started screen sharing dong. Mungkin belum milih window yang mau di-share. Udah sih, udah milih. Sekarang udah muncul belum ya? Belum, masih hitam dong, Mbak. Oh, oke. Sekarang gimana? Belum juga. Ini saya atau yang lain gimana? Teman-teman bisa lihat nggak? Baru Belum tulisannya. juga, Miss. Belum ya? Belum kelihatan ya? Oke, saya ulang ya. Ya, coba di matiin dulu. Belum juga, dari teman-teman juga belum kelihatan. Atau masih loading mungkin Mbak, coba di share lagi deh. Oke, saya coba share lagi ya. Beberapa menit. Sekarang gimana? Belum. Oke. Apa mungkin ada control dari hostnya? Coba ya. Maaf ya teman-teman, kalau teknologi itu memang sebuah tantangan. Oke. Coba Mbak.
Coba dicoba lagi. Oke. Ini harus bismillah karena lagi bulan puasa. Sekarang gimana? Belum. Belum ya? Kita tunggu bentar, Mbak. Mungkin masih ini. Masih loading kali. Nih baru tulisannya cuman hitam gitu, terus Anissa Beta has started screen sharing gitu doang tulisannya. Kenapa ya? Belum keluar juga, Mbak. Kenapa ya? Dikirim aja ke host. Atau ya coba Mbak Anissa email PowerPoint-nya ke saya, nanti saya bantu. Nanti di nextin gitu saya jadi itu. Oke. Sambil ini. Coba ya. Harusnya bisa sih, soalnya udah saya jadiin co-host Mbak Anissa. Ya? Coba di email aja. Ya, teknologi itu seperti itu. Ya nih, aku email sekarang. Mari teman-teman. Ya, biasa terjadi. Oke, sudah saya kirim linknya. Oke, sebentar Mbak, saya refresh dulu inbox-nya. Kok belum masuk ya? Kenapa ya? Ini sinyal atau apa ya? Bentar, saya refresh lagi. Gimana ya? Oh, sudah, sebentar. Oke. Maaf ya kalau filenya agak gede. Iya. Gak apa-apa. Ini. Di-download dulu kali ya? Ya, kayaknya harus di-download. Iya. Bentar, cara downloadnya gimana? Ini Dropbox soalnya Mbak ya? Atau kayaknya nggak usah di-download, nggak apa-apa deh Mbak ini. Oke, silakan. Oke. Oh, ini bentar. Sambil downloadnya juga loading, bentar. Oh enggak, 2 menit dong. Kita tunggu 2 menit, 1 menit. Nggak begitu gede ternyata. Mudah-mudahan nggak ini ya, nggak rusak ya pasti di download. Maaf ya teman-teman semua. Ini beberapa juga ada yang punya kuliah, tapi alhamdulillah udah ada 139 mahasiswa yang gabung. Oke, sambil kita tunggu. Gak apa-apa ya, karena lagi bulan puasa memang harus bersabar. Iya, ini ujian di bulan puasa. Mana tadi ya? Oh ini udah. Oke, saya buka dulu filenya sebentar. Oke, ini nextnya bakal banyak, soalnya filenya agak banyak. Maaf ya. Nggak apa-apa Mbak, nanti saya dikasih tahu aja ya. Oke. Nextnya kapan? Sebentar, saya share screen dulu. Ya, saya mulai share screen ya. Udah kelihatan? Udah kelihatan? Ya bisa, kalau Mbak Karina bisa. Oke, sip. Alhamdulillah. Baik, silakan Mbak Anissa. Oke, saya mulai ya teman-teman. Terima kasih banyak Mbak Karina atas kesempatan ini. Saya senang banget bisa gabung hari ini di mata kuliahnya Gender dan Politik di UII. Semoga apa yang saya bagi hari ini bermanfaat buat teman-teman mahasiswa sekalian. Sebelum saya memulai presentasi saya mau memberikan acknowledgement of country.
Karena saya sekarang sedang bekerja di Melbourne, di Australia, di mana masyarakat adat dan pemilik lahan asli Melbourne dari suku Wurundjeri sampai sekarang masih terjajah dan belum menerima hak atas tanah adat mereka sendiri. Oke, selanjutnya. Oke, topik yang saya mau bahas hari ini adalah mengenai perempuan muda, politik, dan feminisme. Kerangka presentasi saya ada di slide selanjutnya. Saya akan mulai dengan membahas siapa sih perempuan muda itu, kemudian post-feminisme, itu apa definisinya, kenapa penting, dan kemudian peran perempuan muda dalam pergerakan sosial politik. Dan saya akan membahas secara spesifik kelompok feminis muda yang sekarang saya sedang teliti, yaitu kelompok lawan patriarki. Oke, next. Tapi sebelum saya lanjut, kemarin saya juga udah bilang sama Mbak Karina kalau saya mau ngasih pertanyaan ke teman-teman mahasiswa yang lagi ada di sini. Pertanyaan saya, apakah kamu atau perempuan muda yang kamu kenal sekarang sedang aktif atau pernah aktif di pergerakan sosial atau politik? Nanti jelaskan tentang pergerakannya. Apa sih, gimana ikutnya, atau apa aja kegiatannya. Nanti jawabannya tolong di-share setelah saya selesai presentasi. Oke? Oke, lanjut ya. Next. Oke, siapa sih perempuan muda itu? Oke, next. Nah, pembahasan saya sekarang akan terkait sangat erat dengan sebuah field of studies atau area studi yang disebut girl studies atau girlhood studies. Mungkin di Indonesia belum banyak yang tahu, secara global pun girl studies atau girlhood studies sendiri ini sebenarnya bisa dibilang lumayan masih muda ya. Karena ngomongin perempuan muda dan juga masih muda. Baru muncul sekitar tahun 80-an, 90-an di Eropa dan di Amerika. Oke, selanjutnya. Nah, definisi perempuan muda ada beberapa cara kita bisa mendefinisikannya. Kalau di Indonesia ada undang-undang ya yang mengatur siapa yang termasuk dalam kategori pemuda ini. Di Indonesia ada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan yang mendefinisikan pemuda sebagai mereka yang berusia 16 sampai 30 tahun. Tapi pada kenyataannya sebenarnya konsep perempuan muda ini tidak jelas. Kenapa? Karena ada obsesi kan dengan kata muda atau awet muda. Aku rasa semua teman-teman ini juga tahu. Terutama dalam masyarakat kapitalis konsumtif seperti di Indonesia sekarang. Dan di antara perempuan pun ada semacam obsesi dengan kata muda ini. Dan sistem sosial yang patriarkis tuh kayak meneruskan konsep ini terus-menerus sampai usia 40 atau 50 tahun bahkan. Perempuan muda dalam bahasa Indonesia sebenarnya terkesan terhormat. Nah, selanjutnya. Kalau saya pakai istilah cewek misalnya, yang termasuk dalam kategori ini bukan cuma mereka yang berusia 16 sampai 30 tahun kan ya, bahkan kadang yang lebih tua kadang suka dibilang cewek gitu. Karena istilah cewek ini digunakan untuk menggampangkan perempuan atau memberikan posisi kekanak-kanakan seberapapun usianya. Oke, selanjutnya. Nah, menurut Profesor Catherine Driscoll, girls, in the sense we now use the word, encompassing no specific age group, but rather the idea of mobility preceding the fixity of womanhood and implying an unfinished process of personal development. And they are produced at the nexus of late modern ways of being. Dengan kata lain, istilah perempuan muda atau cewek adalah produk dari masa modern akhir atau late modern yang sebenarnya tidak ada referensi kelompok usia tertentu, tapi lebih ke sebuah masa yang sebenarnya lumayan abstrak dan nggak bisa ditentukan sebelum akhirnya si perempuan ini mencapai status wanita dewasa. Nah, untuk mencapai status wanita dewasa ini juga biasanya nggak ditentukan oleh perempuan itu sendiri, tapi seringnya ditentukan oleh orang-orang di sekitarnya atau masyarakat. Nah, ada tendensi sosial untuk menganggap perempuan muda sebagai kelompok yang sangat abstrak dan dianggap
kekanakan. Efeknya apa? Dan yang paling penting untuk mata kuliah ini mungkin efeknya adalah perempuan jarang dianggap punya peran penting di masyarakat. Next. Nah, Jean-Jacques Rousseau, ini filsuf penting dalam ilmu politik dan ilmu sosial. Mungkin teman-teman sekalian tahu, dia terkenal dengan konsep kontrak sosial ya, atau social contract. Dalam buku klasiknya yang berjudul Emile, ini diterbitkan tahun 1972, Rousseau berkata kalau women seem in many respects never to be anything else than children. Man, in general, is not made to remain always in childhood. He leaves it at the time prescribed by nature, and this moment of crisis, although rather short, has far-reaching influences. Nah, dengan kata lain, Rousseau menganggap kalau perempuan secara umum tidak dapat dianggap sebagai subjek politik atau subjek yang independen. Apalagi perempuan muda ya. Jadi buat dia sendiri perempuan selalu kekanakan. Jadi ada bias sistem patriarki di sini. Itu satu. Tapi efek yang lebih serius sebenarnya adalah ketika dalam kajian ilmu sosial dan politik menerima gagasan-gagasan yang disampaikan Rousseau di sini begitu saja gitu, nggak dipertanyakan. Dan ada anggapan kalau memang perempuan secara umum dan perempuan muda khususnya memang kekanakan dan karenanya tidak punya hak atau peran penting di masyarakat. Jadi kasarnya nih, wajar aja kalau di ilmu sosial dan ilmu politik, perempuan muda itu tidak dipedulikan atau dipinggirkan. Nah, kalaupun perempuan muda dibahas dalam ilmu sosial atau dalam ilmu politik, ada beberapa tendensi. Saya sendiri melihat ada 3 tendensi. Oke, selanjutnya. Oke, tendensi pertama, perempuan muda ini secara umum dilihat sebagai subjek yang penuh resiko. Apa maksud saya? Selanjutnya, Anita Harris, profesor dari Alfred Deakin Institute of Citizenship and Globalization di Australia menjelaskan kalau perempuan muda sering dikategorikan sebagai 2 jenis subjek yang bisa teman-teman lihat di situ. Pertama sebagai at-risk girls, kedua sebagai can-do girls. Apa itu at-risk girls? At-risk girls adalah kelompok perempuan muda yang kurang pendidikannya, terus biasanya kelas menengah bawah, terus dianggap paling beresiko atau paling sering terpapar resiko kehamilan muda atau pernikahan muda. Nah, Can Do Girls lawannya ini adalah kelompok perempuan muda berpendidikan tinggi, terus mereka punya masa depan cerah, memiliki ambisi karir, dan paham cara mengatur hidup supaya dia sukses di masa depannya. Oke, next. Nah, tendensi ini terlihat di beberapa penelitian penting tentang perempuan muda di Indonesia, yang kebanyakan fokus pada kesehatan reproduktif atau pendidikan seksual, yang cenderung melihat kalau perempuan muda ini hidupnya penuh resiko seperti tulisan Profesor Linda Bennett ini. Oke, berikutnya. Nah, konsep can-do girls dan at-risk girls ini terkait dengan poin saya yang kedua mengenai tendensi-tendensi penelitian, yaitu perempuan muda di negara berkembang atau negara global south ya istilahnya, sering dilihat sebagai korban yang perlu diselamatkan oleh masyarakat barat. Nah, masyarakat barat ini bisa diwakili banyak hal, bukan hanya orang-orangnya, tapi juga pemerintahannya, cara berpikir yang liberal, atau pendanaan untuk berbagai kegiatan tertentu, atau misalnya beasiswa bahkan. Saya sekarang sedang menjalankan penelitian tentang bagaimana organisasi internasional, non-profit, atau NGO internasional seperti Plan International, mungkin teman-teman pernah dengar ya, Plan International, Save the Children, atau Care International, sampai sekarang masih memanfaatkan wacana neo-imperialis seperti ini. Selanjutnya, secara umum perempuan muda di negara berkembang, seperti di Indonesia, masih dianggap kurang, atau menurut istilah Profesor Anita Harris ini, never good enough subjects. Mereka selalu harus memperbaiki diri, dan terus-terusan membandingkan dirinya dengan perempuan muda kulit putih biasanya, yang tinggal di Eropa atau di Amerika. Selanjutnya,
Sebagai contoh, ini dokumen terbaru dari organisasi Plan Internasional. Mereka membuat Asia Girls Leadership Index untuk memperlihatkan intinya kalau jalur hidup perempuan muda di negara berkembang, termasuk di Indonesia, cuma ada 2. Oke, kita lihat ya di slide berikutnya. Jadi menurut mereka cuma ada 2, yaitu mereka harus meneruskan pendidikan, terus ikut program leadership, dan atau kepemimpinan. Dilihatnya pola jalannya yang warna biru atau yang warna pink. Jadi pilihannya itu 1, ikut lanjutkan pendidikan, menjadi sukses, menjadi seorang pemimpin, atau dia akan menjadi subjek yang gagal. Di dokumen-dokumen organisasi lain pun, perempuan muda dari negara berkembang terus-menerus diperlihatkan seperti ini. Hidupnya menyedihkan intinya, dan penuh masalah. Ini bukan berarti di Indonesia nggak ada masalah ya. Maksud saya ketika saya membahas pattern ini, bukan berarti kita menolak fakta misalnya kalau di Indonesia memang pendidikan seksual sangat kurang. Dan karena nggak ada pendidikan seksual, apa yang terjadi? Angka kekerasan seksual di Indonesia tinggi. Dan kurang pemahaman misalnya tata cara membantu korban kekerasan seksual. Atau bagaimana misalnya sehari-hari kita bisa menyikapi kasus kekerasan seksual yang menimpa teman atau keluarga kita. Oke, selanjutnya. Yang saya permasalahkan sebenarnya adalah stereotipe. Jadi stereotipe bahwa hidup perempuan muda di negara berkembang seperti di Indonesia ini sangat menyedihkan dan kemudian dimanfaatkan atau istilahnya dikomodifikasi untuk organisasi-organisasi internasional ini mencari uang untuk uang bantuan ya, untuk berbagai program mereka. Oke, selanjutnya. Nah, ketiga, kalaupun perempuan muda dianggap ada sumbangannya, ada sumbangsihnya ke masyarakat, biasanya peran mereka ini masuk ke dalam ranah ekonomi kreatif yang terkait dengan bidang-bidang yang dianggap feminin, seperti fashion atau kerajinan tangan. Nah, memang betul ya, banyak desainer fashion ini memang perempuan muda, dan mereka banyak bekerja di bidang-bidang yang feminin seperti fashion. Selanjutnya, beberapa tulisan yang pernah saya terbitkan misalnya memperlihatkan kalau kelompok besar seperti Hijabers Community, mungkin teman-teman ada yang tahu ya Hijabers Community, atau Ukhti Sali, atau Peduli Jilbab misalnya, selalu dianggap sebagai kelompok yang nggak punya peran politik sama sekali. Mereka kalau diliput media, ya liputannya mengenai Muslim fashion aja. Nah, menariknya, di pemilihan gubernur Jakarta tahun 2017 atau di pemilu 2019 yang baru lewat tahun lalu, kelompok perempuan muslim muda ini sebenarnya aktif banget memobilisasi followers mereka untuk berpartisipasi secara politik, walau memang cara-caranya nggak konvensional. Alasan kenapa mereka memilih cara-cara yang tidak konvensional nanti saya jelaskan. Saya sekarang mau memperlihatkan contohnya dulu. Oke, selanjutnya. Misalnya di tahun 2017, Ayu Momalula, founder dari kelompok Ukhti Sali dan pemilik bisnis Sally Heart, memasang foto Muslim Vote Muslim ini. Selanjutnya, Dian Pelangi, mungkin teman-teman juga tahu Dian Pelangi ya. Dian Pelangi juga berkali-kali memperlihatkan dukungannya ke Anies Baswedan ketika pemilihan gubernur Jakarta. Selanjutnya, di tahun 2019, Dian Pelangi juga melakukan hal yang sama, dan kali ini dia memperlihatkan dukungannya kepada Prabowo Subianto. Selanjutnya. Selanjutnya, ya. Ini. Gaida Suraya, ini putrinya Aagim, dan salah satu founder Hijabers Community, juga melakukan hal yang sama. Walau taktiknya memang sangat halus untuk mendukung kandidat favoritnya. Nah, kalau dilihat dari kacamata analis politik, ini semua sering tidak dipedulikan. Mungkin karena nggak ada ya indikator pilihan politik yang jelas. Karena biasanya kalau analis politik hobinya analisa angka votersnya berapa nih gitu. Kalau kita ngeliat sosial media kayak gini, nggak bisa diterjemahkan langsung. Nah, tapi pada saat yang sama menarik juga kalau teman-teman baca koran, baca liputan, banyak yang bertanya gitu, para analis ini, kenapa sih politik Islam konservatif berkembang pesat?
sayangnya penjelasan-penjelasan yang berlandaskan budaya populer seperti yang saya sekarang sedang jelaskan ke teman-teman sering dikesampingkan atau dianggap enteng. Apalagi karena budaya populer ini terkait dengan perempuan muda. Yang tadi kalau teman-teman ingat, jarang dianggap sebagai subjek politik yang mumpuni atau subjek politik yang independen. Oke, selanjutnya. Nah, secara umum peran perempuan muda sebagai warga negara yang aktif secara politik dan sosial masih sangat dikucilkan, apalagi ketika kajian feminisme di dunia secara umum dan di Indonesia khususnya cenderung mengeneralisasi isu perempuan, seakan-akan satu kelompok perempuan tertentu mewakili semua perempuan, tidak membahas misalnya faktor usia, efek dari usia misalnya, atau terlalu fokus pada perempuan dewasa. Oke, selanjutnya. Nah, buku-buku karya Profesor Susan Blackburn itu yang saya perlihatkan di sini, Women and the State in Modern Indonesia, atau karya Profesor Saskia Wiringa mengenai Sexual Politics in Indonesia, Rachel Rinaldo mengenai Mobilizing Piety, atau tulisan Ibu Kurniawati Hastuti Dewi mengenai Indonesian Women and Local Politics. Mereka ini semua sangat penting, tapi sayangnya masih sangat terpaku dengan peran perempuan dewasa di dunia politik dan dalam situasi sosial. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang karena sudah ngomongin kajian feminisme, saya mau melanjutkan ke bagian berikutnya mengenai post-feminisme. Apa sih yang saya maksud dengan post-feminisme? Oke, selanjutnya. Post-feminisme ini sama seperti postmodernisme, bukan berarti periode setelah feminisme ya. Berarti post di sini bukan pasca. Kalau gerakan, nah yang dimaksud dengan post-feminisme ini maksudnya gerakan feminisme kan memperjuangkan hak perempuan sebagai manusia dalam berbagai elemen. Bedanya post-feminisme justru adalah kecenderungan atau sensibilitas yang muncul ketika perempuan muda merasa feminisme itu sesuatu yang bisa dianggap enteng atau bisa dilakukan ketika kita mengkonsumsi saja gitu. Selanjutnya. Profesor Angela McRobbie dalam bukunya The Aftermath of Feminism mendefinisikan post-feminisme dengan sangat baik menurut saya. Definisinya ada di slide selanjutnya. Jadi beliau berkata kalau post-feminisme ini adalah ketika a social and cultural landscape which could be called post-feminism is a situation which is marked by a new kind of anti-feminist sentiment which is different from simply being a question of backlash against the seeming gains made by feminist activities and campaigns in an earlier period. Selanjutnya, beliau berargumen begini. I argue that something quite unexpected has happened. Elements of feminism have been taken into account and have been absolutely incorporated into political and institutional life. Selanjutnya, drawing on a vocabulary that includes words like empowerment and choice, these elements are then converted into a much more individualistic discourse and are then deployed in this new guise, particularly in media and popular culture, but also by agencies of the state as a kind of substitute for feminism. These new and seemingly modern ideas about women, and especially young women, are then disseminated more aggressively so as to ensure that the new women's movement will not re-emerge. Nah, dengan kata lain, menurut Profesor McRobbie, elemen-elemen feminisme ketika digunakan justru dimanfaatkan bukan untuk melanjutkan perjuangan feminisme yang serius ya dan kolektif, tapi malah mengedepankan isu-isu yang individualis. Nah, apa hubungannya dengan perempuan muda? Perempuan muda ini adalah justru kelompok yang sangat terpapar dengan post-feminisme. Oke, selanjutnya. Nah, post-feminisme zaman sekarang ini seperti ini. Seakan-akan feminisme itu bisa dilakukan atau dijalankan, atau kita semua ini bisa jadi feminis, asal kita beli barang gitu. Misalnya beli mug yang ada tulisan feminis, atau beli kaos
we should all be feminist. Jadi empowerment ini dianggap bisa dilakukan sekedar melewati konsumsi. Selanjutnya. Nah, postfeminisme juga membuat gagasan yang sebenarnya gagasan feminis ya, gagasan mengenai pilihan sebagai kunci. Nah, tapi bedanya pilihan ini terbatas pada penampilan atau objek-objek konsumsi yang tadi saya sudah lihatin ya, yang seakan-akan cukup dan sudah mewakili perjuangan perempuan untuk kesetaraan gender. Padahal ini sebenarnya menjebak diskursus feminisme dalam sistem masyarakat yang kapitalis dan konsumtif. Selanjutnya. Nah, dengan kata lain, dalam postfeminisme, perjuangan feminisme justru dijadikan objek konsumsi yang laku banget di kalangan perempuan muda. Efeknya perjuangan feminisme yang serius, yang melibatkan pembangunan komunitas dan kolektivitas dikesampingkan dan diganti dengan gaya barang-barang gaya hidup yang bisa dilihat di media atau dipakai gitu. Oke, selanjutnya. Nah, Profesor Rosalind Gill dalam artikelnya Post-Feminist Media Culture, Elements of Sensibility, memperlihatkan beberapa karakteristik khusus dari budaya post-feminisme. Selanjutnya. Oke, pertama, femininity as a bodily property. Ini semacam obsesi dengan tubuh. Jadi karakter feminin seorang perempuan seakan-akan hanya terkait dengan badan. Hak untuk tampil seksi, tampil ideal sekarang diperjuangkan. Seakan-akan itu materi perjuangan kesetaraan gender untuk perempuan muda. Dan tubuh dijadikan sumber kekuatan seakan-akan. Selanjutnya. Nah, ini kita sering lihat ya di YouTube nih, perempuan muda juga yang melakukan. Jadi dianggap sebagai pilihan ketika kita mau melatih tubuh kita melalui diet, olahraga, nonton, baca tips di YouTube, di Instagram, supaya kita punya tubuh ideal atau sesuai dengan standar masyarakat patriarkis. Jadi tubuh perempuan tuh dievaluasi terus-menerus, bukan hanya oleh masyarakat, tapi oleh kitanya sendiri. Si perempuan akhirnya berkata, oke, nggak apa-apa, ini kan pilihan saya. Jadi ada pembenaran di situ. Dan ini juga tentu didorong oleh media ya, terutama media sosial. Selanjutnya, karakteristik berikutnya adalah the sexualization of culture, juga from sex object to desiring sexual subject. Nah, perempuan muda ini sekarang ini diajarin oleh berbagai sumber untuk menjadi subjek heteroseksual yang ideal. Gimana caranya? Macam-macam. Ada obsesi tentang boleh atau tidaknya pacaran, obsesi tentang status hubungan, sudah menikah belum, punya pacar nggak, atau apa nih kalau nggak mau pacaran, apa pilihan lo gitu. Dan obsesi tentang sukses atau tidaknya seorang perempuan dalam hubungan romantisnya. Banyak banget kan kita lihat kayak tips-tips atau diskusi tentang kayak bagaimana supaya menjaga pasangan kita supaya tetap setia, kita tetap tampil menarik untuk pasangan dan berbagai macam. Selanjutnya. Nah, terus media populer juga bahkan perusahaan-perusahaan yang terkesan pro perempuan juga menekankan ini keawetan muda, tapi yang penting ini kan dipilih oleh perempuan sendiri gitu ya. Karena ini semua pilihan mereka, seakan-akan sistem kapitalis yang konsumtif ini dibenarkan gitu. Tapi isu kekerasan seksual misalnya dalam gerakan feminisme yang sebenarnya penting nggak dibahas. Yang penting itu awet muda gitu. Selanjutnya. Nah, karakter selanjutnya itu individualism, choice, and empowerment, juga self-surveillance and discipline. Tadi seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, sekarang asalkan udah pilihan kita, maka dianggap empowerment. Terus pilihannya terutama di dunia konsumsi. Contohnya ada di slide berikutnya. Contohnya ada di tren self-care, misalnya
teman-teman juga mungkin tahu ya, hashtag self-care. Nah, jadi self-care ini sebenarnya awalnya adalah bagian dari gerakan politik radikal. Jadi tidak salah kalau mau self-care. Tapi kalau kita lihat sekarang, tren self-care ini bukan mengenai sayang diri sendiri aja, tapi juga gimana cara kita mengkonsumsi produk-produk supaya kita bisa self-care. Jadi intinya diri kita ini kemudian diawasi terus kita harus disiplin, tapi pakai embel-embel self-care. Oke, selanjutnya. Ya. Nah, secara global, jadi efeknya apa ini? Perempuan muda jadi konsumen yang sangat ideal untuk industri kecantikan. Jadi faktanya ini hanya dari L'Oreal ya, satu perusahaan saja, market dari kosmetik dan skincare ini naik terus. Gitu. Selanjutnya. Bahkan sekarang ada istilah baru yaitu femvertising atau female advertising yang memanfaatkan konsep-konsep atau gagasan-gagasan empowerment, tapi bukan untuk perjuangan kesetaraan gender, lebih ke untuk jualan produk. Jadi dengan kata lain, kesetaraan gender atau perjuangan feminis untuk kesetaraan gender jadi menarik karena dibungkus dengan cara yang cantik ya tentu saja, dan harus menjual. Jadi ini bukan perjuangan kesetaraan gender yang sebenarnya, tapi tujuannya ujung-ujungnya menjual barang. Jadi simpelnya budaya post-feminisme ini sekarang udah ada di mana-mana, dan ini juga menjadi tantangan baru untuk gerakan-gerakan dan program-program yang mau mengedepankan kesetaraan gender. Dan memperjuangkan kesetaraan gender dalam masyarakat kita nggak pernah mudah ya. Kalau kita sehari-hari dipapar atau dibikin familiar oleh media kalau kesetaraan itu bisa lo capai kalau kita udah belanja gitu, belanja barang tertentu, dan efeknya ini bisa berkepanjangan, dan ini juga mempersulit perjuangan kesetaraan gender. Oke, selanjutnya. Nah, apa efek budaya post-feminis bagi perempuan muda Indonesia dalam pergerakan sosial politik? Next. Saya kembalikan ke pembahasan awal kita tadi. Pada dasarnya perempuan, baik yang dewasa atau muda, cenderung dianggap enteng dan tidak dilibatkan dalam diskusi serius tentang kondisi sosial atau kondisi politik, meskipun mereka sebenarnya punya peran penting dalam bidang sosial politik. Jadi budaya post-feminis ini menambahkan halangan bagi keterlibatan perempuan muda. Ketika masyarakat kita terlalu terbiasa dengan budaya konsumtif, dan semuanya maunya dibungkus dengan mudah, dengan singkat, dengan cantik, dan menjual, isu-isu yang kompleks ini jadi sangat susah dibahas. Nah, apalagi dengan maraknya penggunaan sosial media. Selanjutnya. Jody Dean, seorang profesor ilmu politik di Amerika Serikat, bahkan menggunakan istilah communicative capitalism untuk menandai tendensi masyarakat kita sekarang ini. Selanjutnya, apa itu communicative capitalism? The concept of communicative capitalism tries to capture this strange merging of democracy and capitalism. It does so by highlighting the way network communications bring the two together. Selanjutnya, communicative capitalism designed that form of late capitalism in which values heralded as central to democracy take material form in network communications technologies. Ideals of access, inclusion, discussion, and participation comes to be realized in and through expansions, intensifications, and interconnections of global telecommunication. But instead of leading to a more equitable distribution of wealth and influence, instead of enabling the emergence of a richer variety in modes of living and practices of freedom, the deluge of screens and spectacles undermines political opportunity and efficacy for most of the world's people. Jadi dengan kata lain, ketika demokrasi dan kapitalisme menyatu dan diwakili oleh teknologi komunikasi, yang cenderung terjadi justru kita ini hanya asik berpendapat, beropini, berdebat, tapi cuma di ranah online. Tapi tindakan-tindakan penting seperti turun ke jalan, protes, terlibat dalam diskusi langsung untuk mengganti undang-undang misalnya, untuk merubah sistem yang opresif,
justru nggak dilakukan karena kita terlalu asik debat online. Selanjutnya, nah, dengan adanya post-feminisme ditambah communicative capitalism, gimana gerakan feminisme di Indonesia bisa dibangun? Salah satu gerakan perempuan muda yang menarik buat saya sekarang adalah kelompok online lawan patriarki yang aktif di berbagai platform media sosial, seperti Instagram, Twitter, dan juga WhatsApp. Next. Saya nggak tahu apa teman-teman udah pernah dengar tentang kelompok ini, tapi followersnya udah lumayan banyak, 160.000. 160.000 dan sorry saya ke distract sama chat. Dia udah siap berdiskusi. Oke, anyway, jadi lawan patriarki sudah banyak banget followernya. Dan saya sekarang sedang dalam proses mengkaji 1 tahun pertama data mereka, dan saya juga sekarang sedang menjalankan ethnography for the internet ya, dengan ketuanya dan juga berbagai membernya. Selanjutnya, nah lawan patriarki ini sangat penting. Kenapa? Karena mereka aktif banget menjelaskan, memasang post yang mengajak followersnya untuk paham konsep-konsep dasar dalam feminisme. Selanjutnya, selain itu mereka juga aktif banget menjelaskan isu-isu sosial terkini seperti kasus-kasus kekerasan seksual ataupun pentingnya RUU PKS seperti yang teman-teman bisa lihat. Balik dulu. Menurut saya kelompok seperti lawan patriarki ini muncul dari sedikitnya pembelajaran tentang feminisme, kesetaraan gender atau pendidikan seksual di Indonesia secara formal ya. Kita kan memang nggak ada tuh sejarah feminisme di Indonesia. Seenggaknya ketika SMA, terutama kan sebenarnya itu kan masa-masa penting untuk tahu sejarah penting pergerakan perempuan, bukan cuma Kartini aja ya. Jadi kemana perempuan muda bisa punya akses untuk informasi penting seperti itu? Ya ke sosial media, karena kan sehari-hari kita nggak dapet informasi seperti ini. Nah, memang benar, sekarang udah banyak banget LSM yang mengedepankan kesetaraan gender. Tapi pada kenyataannya, akses untuk mengetahui kesetaraan gender itu apa, LSM yang ngebela kesetaraan gender itu siapa, itu jarang banget diketahui perempuan muda biasa yang bukan mahasiswa hubungan internasional, bukan mahasiswa politik, dan yang bukan aktivis. Kalau orang biasa tuh susah banget sebenarnya punya akses ke informasi-informasi seperti ini. Apalagi kan sekarang banyak banget account-account online, nggak online doang ya, mungkin diskusi offline juga, yang punya tendensi untuk anti-feminis gitu, anti kesetaraan gender, dan kemudian mengucilkan isu-isu penting perempuan gitu. Terus udah gitu ditambah lagi banyak banget pengucilan perempuan muda dalam dunia politik pun ketika si perempuan muda ini udah aktif sebagai aktivis gitu. Jadi layernya banyak sekali yang menghalangi perempuan muda untuk terlibat. Dan terkait dengan isu post-feminis barusan yang saya bahas, walau lawan patriarki sudah jadi wadah penting buat perempuan muda untuk belajar menjadi feminis, format media sosial sebenarnya membatasi banget bagaimana lawan patriarki bisa menjelaskan gagasan-gagasan penting tentang feminisme. Selanjutnya. Ya. Jadi misalnya mereka nih harus mengandalkan gambar-gambar yang cantik dan menarik dengan kalimat yang pendek. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ya, ini semua memang sangat catchy. Warnanya terang, gambarnya bagus gitu, supaya dibaca sama orang. Jadi ada keterbatasan kan. Dan isu-isu yang diangkat pun harus isu-isu yang dianggap menarik secara umum. Jadi isu-isu yang kompleks, yang banyak detailnya, yang perlu pemikiran yang jauh lebih mendalam, susah dibahas. Selanjutnya. Jadi ini harus diingat juga karena perempuan muda sering dikucilkan di diskusi atau di debat politik formal, kelompok online seperti lawan patriarki ini jadi diandalkan oleh perempuan muda yang nggak punya pilihan lain kan, selain cek semua media sosial atau cek HP. Selanjutnya. Padahal sejarah politik Indonesia memperlihatkan kalau perempuan muda memang aktif di berbagai protes politik.
Ini contoh dari protes tahun 98, 22 tahun lalu, bulan Mei ya. Selanjutnya, contoh lebih belakang lagi, ini bagian dari penelitian saya. Perempuan muslim pun dari tahun 80-an aktif berperan dalam menyampaikan suaranya ke pemerintah, dan saat itu pemerintah otoriter, pemerintahnya Soeharto. Ini liputan ketika para perempuan muslim muda di Jakarta dan Bogor, Jabodetabek, protes karena Presiden Soeharto dan pemerintahnya pernah melarang perempuan memakai jilbab di tahun 80-an, 70-an sampai 80-an gitu. Selanjutnya, contoh ironis lainnya yang sangat baru, misalnya banyak banget perempuan muda yang ikut ketika protes September lalu ya, salah satu protes terbesar yang dipimpin mahasiswa di Indonesia selain tahun 98 kan tahun lalu September 2019. Banyak sekali yang ikut sebenarnya. Selanjutnya, tapi apa yang diangkat oleh media mainstream? Secara visual aja diskursusnya selalu menekankan anak muda maskulin. Jadi anak muda ada dua level analisa di sini. Anak muda dianggap hanya terkait, anak muda ketika terlibat dengan politik dianggap hanya melibatkan laki-laki, dan karenanya sering dianggap sebagai kenakalan remaja atau penyebab ricuh gitu. Dan kedua, peran perempuan muda dalam protes-protes ini dipinggirkan. Jadi ketika kita melihat liputan-liputan seperti ini, sebenarnya anak muda tuh jadi serba salah gitu. Yang dilihat cuma yang laki-laki, seakan-akan mereka anak-anak nakal, ya kan? Ini banyak banget di TV pembahasannya seperti itu. Dan ketika yang feminin, yang perempuan pun ikut, nggak dimasukin gitu di diskusinya. Selanjutnya, jadi pendeknya gini, semuanya jadi ironis gitu. Pertama, ada pengucilan perempuan muda di ranah politik formal. Terus ada budaya post-feminisme melalui tren kapitalisme yang membuat, yang mengkomodifikasi kesetaraan gender. Dan ini semua membuat perempuan muda ketergantungan intinya dengan pembahasan yang hanya ada di dunia online atau sosial media. Gitu. Oke, ini slide terakhir saya ya, selanjutnya. Jadi apa aja nih yang udah kita bahas? Pertama, perempuan muda sering dipinggirkan dalam pembahasan serius isu sosial dan politik, karena secara teori pun bias patriarki sangat kencang, secara umum juga. Jadi perempuan muda dianggap kekanakan dan tidak layak sebagai subjek politik. Kedua, budaya postfeminisme membuat gagasan kesetaraan gender dan perjuangan feminisme menjadi objek kapitalis yang dianggapnya kalau perjuangan itu cukup dengan konsumsi belanja. Gitu. Ketiga, communicative capitalism membuat ruang online menjadi andalan kebanyakan orang ketika membahas isu sosiopolitik. Dan ini membuat perjuangan untuk yang mengganti sistem yang opresif jadi lebih sulit karena semuanya hanya sekedar di dunia online gitu. Memang ada efeknya, tapi tidak seefektif kan perjuangan-perjuangan yang memang lebih sulit, turun ke jalan, protes, memang gabung dengan diskusi-diskusi penting di MPR, DPR. Selanjutnya, kelompok feminis muda menjadi penting ya di dunia online. Tapi kita juga perlu nih mengevaluasi lagi batasan-batasan platform media sosial. Banyak banget batasannya tadi yang sudah saya sebutkan. Kita ketergantungan dengan gambar-gambar cantik, kalimat-kalimat pendek, pembahasan-pembahasan yang tidak mendalam. Gitu. Oke, lanjut ke slide terakhir saya, kembali ke teman-teman. Jadi saya punya pertanyaan, mungkin teman-teman bisa share, apakah kamu atau perempuan muda yang kamu kenal aktif di pergerakan sosial politik, dan kalau bisa cerita sedikit gimana perjuangannya atau kegiatannya gitu. Terima kasih. Makasih Mbak Anissa, ini saya tepuk tangan sendiri. Biasanya kalau di akhir kelas ada kuliah tamu, saya minta anak-anak tepuk tangan. Nanti masing-masing ya. Oke, jadi saya udah ada beberapa pertanyaan juga yang di-upload teman-teman di Google Classroom, dan boleh juga langsung ke Zoom-nya. Tapi sebelumnya saya pengen teman-teman yang ada di sini untuk merespon dulu mungkin pertanyaan dari Mbak Anissa. Karena saya tahu
ada beberapa yang cukup, saya pernah ngisi 1-2 kali di acara-acara mereka dan mereka sendiri yang ngundang saya gitu. Jadi kayak kelasnya pindah gitu di acara itu. Jadi dan saya tahu ada juga yang cowok juga ada yang aktif. Cuma saya nggak tahu apakah ada di sini. Ayo dong teman-teman mungkin bisa share dulu tentang kegiatan teman-teman yang aktif di pergerakan sosial atau politik. Nggak harus feminis ya Mbak ya. Boleh semua. Benar. Boleh apa aja ya? Ya. Ya, silakan. Mungkin bisa ngomong pakai mikrofon aja. Yang ada 147 orang di sini. Masa nggak ada satupun yang mau merespon? Ayo dong. Nih jangan sampai saya sebut merek nih. Waduh. Saya tahu soalnya beberapa orang yang aktif. Silakan siapa yang mau cerita dikit soal aktivitasnya. Silakan. Muhammad Nabil Al-Ghifari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Jadi pengalaman nih Miss di SMA saya dulu. Jadi di SMA saya dulu itu rata-rata ketua OSIS itu berdasarkan dari gender laki-laki. Nah, adik kelas saya itu pada 2 tahun di bawah saya itu kemudian menjadi ketua OSIS di SMA saya. Di sana dia itu memang unggul secara kapasitas gitu kan. Dalam debat pemilihan ketua OSIS pun dia juga unggul daripada lawannya yang laki-laki tersebut. Nah, di sini dapat saya simpulkan bahwa kita juga harus melihat kapasitas dari seseorang, nggak cuma melihat dari mana gendernya, apa gimana. Mungkin singkatnya. Oke, thank you Nabil. Stigma siswa gitu, Miss. Oke. Ini kayaknya ada beberapa yang mau share juga. Ada Nani, terus Deva, terus Amalia ya. Amalia ini raise hand ini mau, terus nanti Nadia Kolilah. Oke. Tapi Nani saya dulu. mau komentar tadi Boleh, dari Nabil. Benar juga ya, ketua OSIS saya nggak pernah sih punya ketua OSIS cewek waktu saya SMP SMA gitu. Jadi bangga juga ternyata bisa juga ya. Amalia kepencet. Oke. Saya pernah nyalon ketua OSIS ngomong Mbak Anissa dan kalah dengan cowok tentunya. Tapi itu berapa belas tahun yang lalu. Anyway. Nani, silakan Nani mau share pengalamannya. Ya, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi di sini aku akan share terkait yang organisasi aku ikuti itu dari UI juga, organisasi Jadi itu tuh di dalamnya itu kan terdapat divisi-divisi. Nah, itu di divisinya itu ada ketuanya juga. Ketuanya itu kebetulan cewek yang ketua per divisinya itu, dan dia juga aktif di dalam pergerakan sosial, kayak dia selalu ikut rutin dalam aksi Kamisan juga, dan dia ikut aksi Kamisan dan sangat tinggi sekali awareness-nya dalam itu untuk menegakkan keadilan dalam gender ini. Terus di dalam organisasi ini juga sangat aktif sekali dalam melakukan advokasi, dan di isu-isu yang hangat sekarang ini juga di UI yang terkait kekerasan seksual itu. Nah, kami melakukan kayak sebuah advokasi bagi korban-korban dari penyintas itu tersendiri, Miss. Bagus banget, penting banget. Kalau Nani, menurut Nani ada nggak sih halangan-halangan buat perempuan muda kalau kayak kamu dan teman-teman kamu untuk berorganisasi? Ini nggak ada halangan ya, soalnya mereka saling toleransi gitu sih, Mbak. Penting banget ya. Oke. Thanks banget Nania. Oke. Ada 2 lagi nih yang mau share. Deva, silakan Deva. Makasih Miss kesempatannya. Aku mau share sedikit aja organisasi yang sekarang lagi aku ikutin itu di FPCI, Foreign Policy Community of Indonesia. Di kita itu juga presidennya perempuan, terus juga maksudnya nggak menutup kemungkinan bahwa sebagai kayak organisasi yang pengamat politik luar negeri itu memiliki presiden perempuan juga. Terus juga aku sekarang lagi ikut gerakan sosial namanya Rantang Ringan Tangan. Terus habis itu juga banyak banget teman-teman aku yang perempuan, nggak juga laki-laki juga banyak yang ikut
organisasi dan komunitas kayak Girl Up dan juga Women March gitu, Miss, kalau di Jogja sendiri. Oke, keren banget. Banyak banget kegiatannya, Deva. Thank you, Deva. Kalau dari pengalaman kamu sendiri gimana, Deva? Ada halangan nggak sih buat ikut diskusi politik yang serius gitu? Enggak sih, Miss, sebenarnya kalau dari lingkungan aku sendiri, mau laki-laki mau perempuan itu juga porsinya sama aja. Tapi ini di lingkungan aku sendiri ya, maksudnya di organisasi, di kepanitiaan, dimanapun itu sebenarnya porsinya sama aja. Yang membedakannya cuman bukan kapasitas ya, potensi dalam diri dia sendiri gitu. Oke. Bagus nih. Sebenarnya nggak membedakan laki-laki atau perempuan gitu dalam memimpin maupun juga berkontribusi dalam organisasi maupun kepanitiaan. Betul. Bagus banget. Saya senang banget. Oke, satu orang lagi. Terakhir, ada Nadia Kolila. Silakan, Nadia. Assalamualaikum. Kedengeran nggak, Miss? Kedengeran kok, kedengeran. Jadi mau cerita dikit sih. Jadi waktu masa-masa yang demonstrasi yang reformasi di korupsi itu, saya kan ikut bareng sama ngumpulin sama anak-anak HI gitu, anak HI 18, kita pergi berangkat ke sana. Nah, terus tuh saat itu tuh yang orasi tuh semuanya tuh rata-rata senior-senior dan semuanya tuh bener-bener laki-laki semua. Nah, karena teman-teman tuh bilang, ayolah maju gitu sesekali biar ada cewek gitu kan. Akhirnya maju tuh, maju ke situ tanpa dipanggil, minta mikrofonnya gitu kan. Awalnya tuh kayak ragu gitu loh ngeliatin, kayak yakin kamu bisa gitu kan. Nah, terus saya bilang kan, yakin aja Mas kayak gitu, masa saya nggak bisa ambil kesempatan gitu kan. Akhirnya saya di situ ngomong kayak orasi mengenai politik, lebih ke politik, gimana DPR itu sekarang udah bukan jadi Dewan Perwakilan Rakyat, tapi lebih condong ke Dewan Perwakilan Partai, yang membahas hal-hal seperti itu gitu. Tapi yang saya sedihnya itu ada beberapa orang yang saya dengar tuh malah akhirnya balik lagi komen fisik gitu, nggak fokus ke apa yang saya bicarain, malah ada yang mengomentari tentang fisik saya gitu. Kayak ya biasa aja lah, dia kok ngegas gitu, artinya emang dia orangnya kasar, terus tuh dia kok kulitnya agak gelap gitu, artinya dia nggak bisa ngurus diri sendiri. Maksud saya tuh ada hal-hal yang harusnya tuh nggak usah difokusin ke situ, padahal kita lagi bahas tentang apa, tapi orang malah mengomentari tentang apa gitu. Jadi di pengalaman saya tuh kayak untuk hal-hal orasi itu masih terlalu banyak laki-laki, jadi mayoritas semuanya laki-laki. Ketika perempuan yang maju itu tuh kayak dianggap sebagai sesuatu yang satu memang wah kayak langsung di hari itu tuh follower saya naik banget tuh gara-gara orasi. Follower saya naik banget gara-gara orasi, tapi ternyata perempuan tuh tetap akhirnya dikomentarin fisiknya gitu. Maksud saya kayak kenapa sih harus selalu akhirnya tuh kayak ke fisik, kenapa kita nggak berhenti aja gitu di kemampuan kah, di bagaimana dia berbicara misalnya yang masih relate sama situasi saat itu gitu. Lebih ke situ sih. Betul. Jadi kadang walaupun kesempatan ada, sistem patriarki ini bisa merasuk kemana-mana ya, walaupun ketika di kalangan kelompok progresif juga yang ikut turun kemarin di protes reformasi di korupsi. Oke, ada satu lagi ya? Satu lagi terakhir ya, dari Valentiana. Silakan Valentiana. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini mau cerita tentang pergerakan feminisme saya di jaringan saya sendiri. Saya ikut jaringan Women March Yogyakarta. Saya kemarin udah ngelakuin marching sama teman-teman Women March Yogyakarta juga, sama aliansi-aliansi yang lain. Pas Maret itu pas International Women's Day, tepatnya di titik 0 KM Yogyakarta. Nah, di situ saya sama aliansi saya sama teman-teman saya itu dari Abu Bakar Ali, kita turun ke jalan, kita menyuarakan tentang apapun yang masih tabu di masyarakat, masyarakat belum mengerti tentang kekerasan seksual segala macam. Banyak bentuknya juga dalam poster-poster Inggris atau bahasa daerah di sana, tapi saya juga ada sedikit nemu kejanggalan dan kayak masih bingung aja pas marching kemarin ya Kak. Jadi pas marching kemarin saya tuh sama teman saya tuh jadi ada polisi. Jadi kami tuh polisi tuh secara banyak banget ngetat ngawalin
masing kita gitu loh. Katanya kan kayak biar takut ada provokasi atau apa namanya anarkisme gitu. Nah, pas kami dicek-cek gitu loh posternya, nah kami tuh banyak kan dari teman-teman kita juga yang itu cowok. Nah, yang dari cowok itu polisinya tuh pas buka poster kan itu kan banyak seruan-seruan untuk jangan apa namanya jangan pokoknya jangan itulah pokoknya yang tentang kekerasan seksual, jangan goda, jangan sweet. Nah, pas teman saya yang cowok ini megang poster, nah ada salah satu polisi yang bilang, kok kamu laki-laki malah ikutan gerakan feminisme gini, bukannya gerakan kayak gini nih malah memberatkan kaum kalian ya gitu loh. Maksudnya, masa kayak gini aja harus memandang gender gitu loh. Polisinya masa nggak tahu sih feminisme tuh apa gitu. Padahal mereka tuh ya di situ kan mengawasi kita gitu. Nah, yang di situ yang saya sangat sayangi gitu loh dari gerakan itu. Iya. Nah, Benar-benar. Oke. Thanks Gitu Valentiana. Thank you Valentiana. Oke. Mbak Anissa ada yang mau ditanggapin dulu soal itu? Saya mau ngambil charger dulu loh, Bet, ternyata. Oke. Sambil nunggu Mbak Karina balik, ya benar ya. Pertama, gerakan feminisme bukan cewek doang atau perempuan doang, tapi laki-laki boleh ikut karena kesetaraan gender. Ketika perjuangan kesetaraan gender tersampai, yang untung bukan perempuan doang, tapi laki-laki juga. Nggak ditekan lagi kayak laki-laki nggak boleh nangis, gitu-gitu. Itu kan juga tekanan sistem patriarki. Tapi kedua, lebih penting lagi, aparatus negara. Nah, itu juga yang tadi kesebut ketika kita bahas communicative capitalism ya. Kalau kita debat online aja, perjuangan-perjuangan yang lebih besar dan bisa merubah struktur yang opresif, seperti aparatus negara, seperti polisi, itu kadang suka lupa gitu loh. Kalau dalam sistem-sistem militer, sistem kepolisian, perempuan masih sangat dipinggirkan, apalagi konsep gender ya. Gitu. Oke. Ya, baik teman-teman, terima kasih sharingnya. Kita masih ada waktu sekitar 1 jam sampai jam 3, 55 menit tepatnya. Saya udah ada beberapa pertanyaan nih, mereka udah ngumpulin lewat Google Classroom, tapi mungkin ada nggak yang mau langsung nanya nih ke Mbak Anisanya langsung lewat mic itu, silakan. Kalau nggak saya akan bacain pertanyaan-pertanyaan yang dikumpulin ini. Ada sekitar 6 ya. Kalau sambil ngomong sebenarnya lebih enak ya. Iya, lebih enak sambil ngomong. Silakan Siti mau nanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Agak gede ya suaranya Siti, kok agak kecil ini. Oh, iya, Miss. Gini, Miss mau nanya. Itu kan tadi ada dijelasin di bagian kesimpulan itu dibilang bahwa adanya post-feminisme ini untuk memperjuangkan kesetaraan gender yang dimana berdasarkan sebagai objek kapitalisme yang dimana ditandai dengan adanya konsumsi belanja. Di samping itu kan juga tadi dijelasin adanya perempuan yang mentagarkan self-care, di mana itu ditandai dengan hanya ditandai sebatas bentuk tubuh, keseksian, body goals, dan sebagai macamnya itu. Nah, pertanyaan saya, apakah stereotip masyarakat, terutama laki-laki, yang menganggap bahwa perempuan itu dianggap enteng sehingga tidak dimasukkan dalam ranah sosial politik, itu merupakan kesalahan mereka. Sedangkan perempuan sendiri, seperti yang Miss Anissa katakan tadi, bahwa dengan sikapnya yang lebih mengutamakan self-care mereka sendiri, gitu, Miss. Jadi, intinya tuh, apakah ini tuh emang kesalahan laki-lakinya, atau ada perlu perbaikan dari cara berpikir perempuan itu sendiri, gitu. Makasih, Miss. Ya, terima kasih Siti pertanyaannya. Ini juga yang menarik, satu, saya mau address logikanya ya, logika pertanyaannya dulu. Jadi logika pertanyaannya adalah untuk bertanya siapa yang salah, gitu. Siapa yang salah, A atau B? Nah, ini hasil dari sistem yang opresif sebenarnya, gitu. Ketika kita biasa membedakan sesuatu melalui sistem biner, sistem berlawanan, benar salah, kita suka lupa kalau sebenarnya ada sistem yang lebih besar yang juga mengopresi A dan B, gitu.
Jadi menurut saya ini bukan salahnya laki-laki, bukan salahnya perempuan, tapi kita semua sebagai subjek sudah terlalu terpapar dengan sistem kapitalisme gitu, yang membiasakan kita untuk kayak, oh siapa sih yang penguasa dan siapa yang dikuasai, siapa yang superior, siapa yang jadi pegawai atau pekerja gitu, siapa yang layak menekan dan layak ditekan misalnya. Jadi kalau mau dibilang salahnya siapa, menurut saya nggak salah siapa-siapa, tapi karena kita terlalu terbiasa dengan sistem kapitalis yang opresif, dan kadang kita membenarkan sistem opresif ini, dan kita pakai logika, oh ya nggak apa-apa, memang begitu. Oh ya kita terima aja, nggak usah bikin ribet gitu misalnya. Gitu. Gimana Siti, itu menjawab nggak ya pertanyaannya? Ya menjawab Miss. Miss, cuman apakah dengan apa yang di media sosial ini seperti kebanyakan perempuan yang terlihat itu lebih feminim gitu loh Miss, kayak mereka memperjuangkan ya udah gini loh, stereotip laki-laki terhadap perempuan kan ya memiliki ya citra baik gitu Miss. Nah itu tuh apakah menghambat post feminisme itu sendiri apa enggak gitu loh Miss? Jadi kita nggak mau punya post feminisme sebenarnya, tapi itu kenyataan sekarang, gitu ya. Jadi yang kita mau adalah perjuangan feminisme atau perjuangan kesetaraan gender. Kalau nggak mau pakai label feminisme adalah kesetaraan gender. Sebenarnya kesetaraan gender, terutama dalam agama Islam, social justice sangat penting, ya. Karena ini juga salah satu bidang kajian saya. Jadi kembali ke poin tadi, misalnya di sosial media banyak banget yang ngomong kesetaraan gender atau feminisme, tapi yang diliatin tubuh aja, misalnya badan seksi gitu. Jangan mendismiss itu satu, kita nggak boleh langsung kayak, oh ini sih bukan feminisme nih, gitu. Terus debat online. Nah terus itu lari kemana? Lari ke tadi ya konsepnya Profesor Jodidin, bahwa ujung-ujungnya berantem aja online, debat aja online terus. Nggak ada yang mau turun ke jalan, nggak ada yang mau intervensi dengan undang-undang misalnya, yang sebenarnya efeknya jauh lebih besar ke masyarakat gitu. Ini kita ada beberapa lagi yang udah ngantri mau nanya. Setelah Siti ada Lutfi, terus setelah Lutfi ada Argian, terus ada Akmal, terus ada Fadil. Silakan Lutfi dulu. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Yeah. Saya mau bertanya kepada Mbak Anissa. Itu tadi kan di slide ada tulisan feminis sebagai objek konsumsi. Nah, bisa dijelaskan lebih lanjut atau yang dimaksud feminisme sebagai objek konsumsi itu dalam seperti kosmetik atau bagaimana? Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama. Maksud saya feminisme sebagai objek konsumsi ini adalah penanda masa post-feminisme ya. Jadi feminisme ini perjuangannya bukan di perjuangan-perjuangan yang sebenarnya jauh lebih penting, seperti melalui advokasi tadi, seperti yang beberapa teman-teman udah share, kayak tadi Nabil, Nani, Deva, Nadia, Valentiana juga udah share ya. Banyak sebenarnya perjuangan-perjuangan yang lebih berat, yang mencoba jadi ketua OSIS supaya perempuan terwakili, mencoba orasi ketika protes gitu. Itu lebih penting. Tapi pada kenyataannya banyak banget perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan momen ini bukan untuk meneruskan perjuangan gender, tapi untuk jualan. Jadi untuk jualan dagang. Dan banyak juga perempuan muda yang karena nggak tahu feminisme itu apa, atau cuma tahu feminisme dari slogan-slogan asik, jadinya maunya belanja aja, beli tas yang ada tulisannya feminis, atau beli baju yang ada tulisannya feminis. Terus udah di situ aja dan nggak mau mengikuti diskusi atau debat yang lebih serius gitu. Kejawab nggak ya, Lutfi? Jawab ya Lutfi ya. Ya, crystal clear. Crystal clear, oke. Ya, sebelum ke yang lainnya, saya juga sebenarnya pengen komentar soal itu, Mbak Anissa. Selama ini saya juga sebenarnya cukup memperhatikan gitu ya. Tapi saya juga baru jadi memang ternyata apapun yang banyak pendukungnya tuh jadinya semua bisa dikapitalisasi, bisa dikomodifikasi ya, kayak termasuk hal-hal kayak agama pun kan juga bisa seperti itu kan. Jadi apalah helm halal lah, apa halal lah, segala macam harus halal, air mineral halal gitu.
Dan ternyata feminisme tuh tidak kebal dari fenomena itu juga ya. Maksudnya saya melihat itu, tapi saya baru menyadari apa ya, perspektif yang tadi yang ini ternyata sama aja ternyata feminisme dengan hal-hal lain kayak agama juga seperti itu kan, apalagi Ramadan gini kan kayak agama kan juga sering digituin gitu ya. Baru dari penjelasan Mbak Anissa tadi gitu. Jadi menarik nih. Kita beli sampo Dove karena Dove mendukung segala jenis bentuk tubuh perempuan gitu kan. Salah satunya. Oke. Baik, lanjut lagi ke Argian, silakan Argian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran nggak ya, Miss? Kedengaran jelas. Oh iya. Selamat siang sebelumnya. Makasih kesempatan diberikan oleh Miss Karin dan selamat sore juga buat Mbak Anissa waktu Melbourne. Saya mau sharing sedikit sebenarnya. Belakangan ini saya tuh sering ikut acara untuk penegakan hak feminisme. Sebenarnya ini bukan baru-baru gini ya. Soalnya ini berdasarkan pengalaman saya juga, pengalaman hidup juga. Saya besar dari keluarga yang semuanya laki-laki, kecuali ibu saya. Dan di keluarga saya alhamdulillah juga kayak nggak pernah memandang gender untuk melakukan sesuatu gitu loh. Jadi terkadang semua anggota keluarga punya porsinya masing-masing. Kadang-kadang ini nyuci ini, sekarang nyuci ini. Jadi nggak selalu yang wanita yang melakukan segalanya itu loh, yang mungkin stereotip di masyarakat itu harus dilakukan oleh hal-hal itu harus dilakukan oleh wanita. Jadi keresahan saya sebenarnya adalah ketika banyak orang yang menjudge kaum laki-laki yang menganggap bahwa ngapain sih laki-laki ikut gerakan feminisme kayak gitu loh. Saya berapa kali juga banyak mendapat pertanyaan kayak gitu. Kenapa sih lu mendukung banget pergerakan feminisme sedangkan kita kan laki-laki gini. Jadi saya agak risih gitu loh. Jadi sebenarnya gimana sih caranya ngilangin stigma di masyarakat itu, Mbak? Jadi kayak hal kecil aja, kayak misalnya hari libur saya diajak keluar main sama teman-teman. Saya bilang nggak bisa nih, lagi mau beres-beres rumah. Terus teman-teman bilang, beres-beres rumah kayak cewek aja loh, gitu kan, kayak stigmanya nggak enak gitu loh Mbak ya. Padahal kan udah kebiasaan gitu kalau beres-beres rumah itu emang nggak selalu dilakuin sama cewek, bahwa kan laki-laki juga itu kewajiban laki-laki gitu loh Mbak. Betul. Ya itu pertanyaannya sih kayak susah banget sih kayak ngilangin stigma di masyarakat atau stereotip di masyarakat bahwa hal-hal yang harus dilakukan oleh laki-laki juga, kewajiban oleh laki-laki juga harus dibebankan pada perempuan terus. Ketika laki-laki ingin melakukan itu, dirinya akan dianggap ke perempuan-perempuanan gitu loh Mbak. Terima kasih. Ya, ini pertanyaannya Argian berat banget, tapi coba saya pikirkan ya. Jadi gini, kenapa laki-laki harus ikut gerakan feminisme? Karena sistem patriarki ini memang terutama mengopresi perempuan dan banyak menguntungkan laki-laki. Tapi juga harus disadari ada beberapa data yang kita bisa lihat secara level global ya. Jadi masalah laki-laki nggak mau ikut feminisme itu karena dianggap keperempuanan lah, itu global. Jadi bukan di Indonesia saja. Tapi data global juga menunjukkan bahwa misalnya pelaku kekerasan seksual selalu hampir 80%, 90% di data global laki-laki. Kedua, pelaku kekerasan domestik selalu laki-laki. 80% minimal di hampir seluruh bagian dunia. Ketiga, siapa yang dipenjara? Siapa yang dikriminalisasi? Ya laki-laki juga gitu. 80-90% gender di penjara itu laki-laki. Apa artinya? Ada kekerasan yang dipaparkan baik kepada perempuan dan laki-laki. Violence, istilah bahasa Inggrisnya epistemic violence atau kekerasan epistemologi. Epistemologi ini kan cara kita mengetahui diri kita sendiri. Ada kekerasan epistemologi ketika kita sebagai anggota gender apapun, kita mempunyai sebuah stereotipe mengenai diri kita sendiri. Kalau kita nggak boleh nangis, kalau kita nggak boleh merasa, nggak boleh dibilang, oh nggak boleh punya perasaan, nggak boleh ini. Terutama laki-laki, banyak kan sebenarnya yang ditekan dan dipaksa untuk disimpan bertahun-tahun. Efeknya apa ya? Bisa keluar tiba-tiba dalam berbagai bentuk, dan biasanya efeknya ya kekerasan gitu. Jadi sebenarnya kalau nggak tahu cara bersihin rumah gitu-gitu, itu kan basic banget ya, dan itu life skills kasarnya buat tinggal sendiri.
itu mungkin levelnya level sehari-hari ya. Tapi kalau untuk level yang lebih besar, sebenarnya efek strukturalnya juga banyak banget gitu. Oke, terjawab nggak ya tadi Ardian? Kalau komentar lagi juga boleh. Gimana Ardian? Terjawab, Mbak. Terjawab. Iya. Oke. Thank you. Ini banyak yang Makasih. ngantri nih Mbak. Abis Argian ada Akmal, terus Fadil, Wilda, Meliza, Valentiana, terus ada Fauzi Zamzami, ada Dewita. Cukup nggak ya Mbak kira-kira buat 6? Lagi cukup ya? Boleh, dicoba ya? aja. Oke. Kita coba sampai jam 3 nih. Silakan abis Argian tadi, Akmal ya? Akmal dulu, silakan Akmal. Kedengaran nih suaranya, Miss? Kedengaran. Suara Anda kedengaran, tapi tidak terdengar oleh pemerintah. Silakan Akmal. Ya, terima kasih Mbak Nisa atas presentasinya yang sangat menarik. Di sini saya memiliki pertanyaan yang lahir dari rasa penasaran saya, di mana di dalam perpolitikan yang erat kaitannya dengan laki-laki sebagai insan yang dianggap memiliki power yang lebih dibandingkan perempuan, sehingga mempersempit peluang perempuan terutama kaum muda untuk berpartisipasi dalam perpolitikan. Nah, apakah hal-hal seperti ini tuh masih tertanam di dalam mindset perempuan yang justru akan menjadi hambatan bagi mereka sendiri? Dan bagaimanakah perempuan muda ini ingin terlibat di dalam perpolitikan, namun mereka terperangkap di dalam status quo yang tidak dapat diubah? Contohnya, ketika beberapa wilayah di pedalaman Papua itu masih melakukan pemilihan umum dengan sistem noken yang hanya diwakili oleh salah satu pihak saja, yaitu kepala suku yang juga seorang laki-laki. Bagaimanakah perempuan muda ini dapat berpartisipasi atau berkontribusi dalam perpolitikan jikalau status quo dalam masyarakat adat itu masih kental, Mbak? Terima kasih. Akmal nggak usah di-mute. Jadi jawabannya harus apa tuh kayaknya? Dari pertanyaannya udah jawabannya. Udah ada jawabannya di pertanyaan Akmal. Sebenarnya kalau status quo terus-menerus mengopresi perempuan, berarti apa ya sih? Apa sih yang harus dirubah? Menurut Akmal? Kalau menurut saya sendiri, tergantung konteks daerahnya sih, Mbak. Kalau macam daerahnya status quo-nya emang udah mengakar dan susah untuk diubah, seperti yang terjadi di beberapa wilayah, salah satunya di Papua, menurut saya kecil harapan untuk perempuan-perempuan ini dapat berkontribusi dalam politik, kecuali mereka mengenyam pendidikan yang mungkin di kota besar dan mereka mengerti untuk mengedukasi warga-warga di kampung, tetapi itu kembali lagi bagaimana status quo ini susah untuk diubah gitu. Saya suka jawabannya. Ya, betul. Jadi status quo harus dirubah, tapi kita juga harus mencegah tendensi untuk neo-imperialisme ya. Kita jangan berasumsi kalau karena di Papua Barat pasti sistem masyarakatnya nggak semaju di Jawa misalnya. Yang sama kan juga terjadi tadi seperti di organisasi-organisasi internasional yang saya contohkan. Organisasi-organisasi ini selalu bilang kalau nggak kayak di Amerika, kalau nggak kayak di Eropa, berarti kita keterbelakangan gitu. Jadi jawaban saya dua, satu penting untuk mengubah atau menantang status quo, tapi kedua kita harus sangat aware dengan tendensi neo-imperialis ketika kita berpikir mengenai status atau sistem kemasyarakatan gitu. Ya. Ngomong-ngomong soal Papua itu, Akmal dari Papua atau Mbak lagi di Papua deh sekarang? Ntar lagi buka ya, Mal. Nah, Oke, aku mau respon dulu atau gimana? Ya, boleh Mbak. Pertanyaan yang status quo terjawab, Mbak. Yang pertanyaan saya sebelumnya yang mengenai apakah hal-hal seperti perempuan itu tidak bisa bergabung dalam perpolitikan, itu masih tertanam pada mindset perempuan, di mana kan tantangan bagi perempuan itu sendiri yang pertama ada insan yang lebih kuat, yaitu laki-laki dalam perpolitikan. Yang kedua, setelah mereka berkecimpung di perpolitikan, justru ada hal lain yang menjadi tantangan, di mana perempuan lain akan memiliki rasa tidak suka kepada perempuan yang menjadi pemimpin ini dan sebagainya. Nah, kira-kira mindset-mindset seperti ini masih tertanam nggak sih di dalam diri perempuan? Itu kan justru menjadi hambatan bagi mereka untuk mencoba gitu, Mbak. Ya, ini memang ketereratan sistem, bukan ketereratan, sorry. Gimana sistem patriarki memang sangat efektif, sama seperti kapitalis. Makanya sistem kapitalis, patriarkis, dan kolonial itu nempel tuh. Trio yang paling efektif untuk mengopresi kita. Jadi nggak bisa cuma dalam sistem struktural, tapi juga sehari-hari. Dan ketika kita mengubah sistem sehari-hari, kita juga harus merubah ya
merubah cara berpikir kita. Keterlibatan itu penting banget menurut saya. Ketika kita mau tanya gimana cara mengubah status perempuan, yang nanya jangan laki-laki dan ngobrol cuma sama laki-laki doang, tapi juga harus ngobrol dengan perempuannya dan ada diskusi yang penting di situ. Makanya tadi pembahasan saya pertama, kita jangan meminggirkan perempuan muda dulu gitu. Oke, mungkin bisa lanjut ya. Oke, ya. Ada setelah Akmal ada Fadil, Wilda, Meliza, Valentiana, Fauzi, Dewita, ada Winda, sama Robi. Tambah banyak nih. Mungkin kita batasi sampai Robi dulu kali ya. Silakan Fadil. Baik, Miss. Terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk penjelasan sebelumnya. Nah, di sini saya mungkin pertanyaan saya agak berkaitan dengan pernyataan dari Argian tadi. Nah, pertanyaan saya adalah apakah perjuangan post-feminisme ini juga termasuk kepada laki-laki yang dianggap lemah di mata sosial? Contohnya kayak mereka-mereka yang dianggap terlalu lembek, tidak tegas, terlalu gemulai, dan kayak mereka-mereka itu laki-laki ini yang katakan kayak mereka itu berada di bidang feminim, kayak misalnya yang di makeup artist, fashion, model, dan lain-lain seperti itu gitu. Dan juga dua pertanyaan sih sama satu lagi, bagaimana dengan perjuangan post-feminisme ini yang bisa kita katakan bahwasanya perempuan memang ada yang memperjuangkan, tapi ada juga perempuan yang melawan, kayak misalnya bilang, buat apa sih ada gerakan ini, buat apa sih, udahlah kayak gini-gini aja gitu. Itu kan ada juga perempuan yang seperti itu gimana ya tanggapannya? Pertama-tama saya mau klarifikasi, bukan perjuangan post-feminisme ya, justru post-feminisme ini sesuatu yang memundurkan perjuangan feminisme gitu. Itu jadi saya mau klarifikasi, jadi perjuangan feminisme ya maksud saya. Perjuangan feminisme tentu saja harus inklusif. Inklusif di sini artinya apa? Menerima gender apapun, jenis kelamin apapun, dalam bentuk apapun, dalam ekspresi apapun gitu. Jadi keterpinggiran laki-laki yang dianggap lemah dan segala macam itu bukti kalau sistem patriarki memang sangat opresif. Dan opresifnya bukan hanya ke perempuan, tadi saya juga udah bahas ya dengan pertanyaan Argian. Opresifnya ya ke laki-laki. Karena ekspresi apapun tidak boleh, terutama ekspresi yang dianggap emosional gitu. Jadi ini semua makanya nggak benar juga kalau menurut saya bilang kalau feminisme itu hanya untuk perempuan gitu. Sebenarnya untuk semua kesetaraan gendernya. Dan kalau ada perempuan yang nggak mau ikut perjuangan feminisme, ya itu juga tadi ya yang sudah kita bahas. Memang patriarki ini merasuk dalam berbagai bagian kalbu kita gitu. Jadi sampai banyak juga perempuan yang membenarkan kalau ya nggak apa-apa, memang perempuan harus seperti itu gitu. Ini juga bukan berarti kita harus membuat segala sesuatu liberal gitu ya. Saya bukan feminis liberal, saya feminis muslim. Memang hidup ada aturannya. Hidup ada agama misalnya, kita harus ikut aturan agama. Tapi bukan berarti membenarkan agama yang opresif gitu, atau agama yang diinterpretasikan secara opresif. Kalau banyak teman perempuan atau banyak teman-teman laki-laki yang nggak mau ikut ke pergerakan kesetaraan gender, dimaklumi dulu, dan banyak banget cara untuk meningkatkan kesadaran gitu. Tapi yang pasti jangan ngejudge dulu ya, tapi lebih pakai approach yang jauh lebih friendly. Menurut saya sih gitu. Lanjut aja atau gimana? Lanjut aja ya, kayaknya biar yang lain bisa kebagian. Gitu ya, okay. Fadil, mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan Wilda. Wilda. Kedengeran nggak, Miss? Cempreng ya? Kedengeran kok, kedengeran. Silakan. Nggak cempreng kan? Jadi mau tanya, kan saya tuh tinggal di desa ya, Miss ya? Di desa banget gitu. Terus masalah feminisme dan juga keterlibatan perempuan dalam politik, sebenarnya di desa saya tuh ada beberapa perempuan yang memang bagus banget dalam ngeplan sesuatu gitu loh, Miss, masalah politik yang ada di desa, misalnya kayak bantuan-bantuan dan segala macamnya yang nggak harus ditangani oleh kayak semua kaum laki-laki gitu loh. Nah, tapi saya tuh bingung di sini. Saya kan tinggal di desa ya, di mana tingkat pendidikan di desa saya tuh nggak tinggi gitu. Masa paling mentok cewek-cewek tuh SMA gitulah ya. Nah, tapi saya tuh tahu kalau misalnya anak-anak yang cuma lulus SMA nih, mereka nih sebenarnya bisa gitu loh, atau bisa diedukasi dengan feminisme ini. Setidaknya mereka bisa tahu, mereka bisa keluar dari sistem patriarki yang sangat menjemukan ini gitu. Nah, gimana sih
Miss, caranya supaya saya itu kan agent of change ya, mahasiswa, ya setidaknya saya bisa membantu lah kalau misalnya saya kumpul-kumpul sama teman-teman saya atau saya kumpul-kumpul dengan orang-orang yang berkecimpung di dunia politik gitu. Setidaknya saya bisa menggunakan argumen saya ataupun saya bisa mengedukasi dikit aja gitulah, nggak usah banyak-banyak, minimal mereka tahu gitulah kalau oh di dunia ini sekarang kita lagi ada feminisme loh, walaupun muncul juga post feminisme yang memundurkan gerakan feminisme itu sendiri. Jadi gimana sih sebenarnya caranya? Itu aja sih. Oh ya, makasih ya Wilda, mulia banget keinginannya. Agent of change itu tugas yang berat dan nggak harus dilakukan oleh semua orang, karena menjadi agent of change atau menjadi aktivis, menjadi pemimpin organisasi itu beban ya sebenarnya. Jadi jangan digampangkan, tapi makasih udah mau untuk di desanya Wilda melakukan perubahan. Nah, pertama, feminisme ini label yang kita suka dengar adalah feminisme datang dari barat gitu ya, bahwa kita menerima, seorang Indonesia itu menerima feminisme dari barat. Pada kenyataannya sistem yang mengedepankan kesetaraan gender, kalau kita nggak pakai istilah feminisme, yang mengedepankan dan menghormati orang dari berbagai gender itu sudah masuk ke dalam sistem Indonesia sudah lama banget gitu. Misalnya nih dipikirin ya, kenapa misalnya bekerja, gagasan perempuan bekerja di sawah atau di kebun itu nggak aneh di Indonesia atau di Asia Tenggara pada umumnya. Kenapa? Karena memang sistem dari sistem kuno, perempuan itu sudah dianggap setara, semua hanya ada fungsinya gitu. Jadi menurut saya pertama jangan pakai istilah feminisme. Jadi gunakan bahasa sehari-hari. Bahasa yang memberikan kesempatan untuk menyetarakan posisi semua orang. Jadi jangan bilang perempuan harus lebih tinggi dari laki-laki, atau laki-laki tidak boleh lebih tinggi dari perempuan misalnya. Tapi pakai bahasa yang kayak, oh ya kalau anak laki-laki mau sekolah sampai SMA, mungkin yang perempuan juga boleh ya, karena kan sekolah itu menyenangkan misalnya. Atau kalau yang laki-laki mau ikut kursus komputer, yang perempuan mungkin juga boleh. Jadi kesempatannya dibuka untuk semua orang aja gitu. Jadi kita coba pakai bahasa yang lebih halus, jangan terlalu galak, harus sabar, dan juga tidak usah pakai istilah feminisme gitu. Ketakutan saya sebenarnya ketika kita melabelkan feminisme dari barat, kita masyarakat yang sebenarnya jauh lebih penting, anggota masyarakat yang jauh lebih penting seperti di daerah-daerah pedesaan, jadinya nggak mudeng gitu. Apa sih feminisme? Lebih baik pakai bahasa sehari-hari gitu. Wilda mau ada waktu buat respon nggak ya? Kalau singkat, Wilda gimana? Udah jelas ya Wilda ya? Udah, Miss. Oke. Kayak ya bener sebenarnya nggak harus pakai feminisme. Soalnya mama saya juga takut sama feminisme gitu. Saya belajar gender dan politik aja, dia kayak, itu apa? Kamu mau jadi orang barat ya? Ke barat-baratan kamu Eropa gitu. Jadi ya bener, mungkin bahasanya halus. Makasih ya, Miss. Ya, sama-sama. Mungkin juga sebenarnya kalau pendekatan Islam nih Mbak, karena ada yang sering saya pakai itu bahwa manusia di depan Tuhan, depan Allah itu kan sama ya perempuan dan laki-laki gitu. Jadi bisa mulai dari situ juga gitu. Terus bawa contoh istri-istri Rasul, Khadijah, Aisyah gitu. Betul. Udah jadi kayak dakwah Islam ya nih saya. Oke. Tapi betul banget. Iya, karena kan orang-orang itu kan sangat takut karena apa? Westernisasinya itu kan lebih yang paling. Iya, betul. Oke, itu taktik yang sangat betul. Kita lanjutkan ke Meliza. Silahkan Meliza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Meliza. Mungkin pertanyaan saya ini agak sedikit melenceng ya. Jadi gini, dalam salah satu postingan Instagramnya Lawan Patriarki itu, kebetulan saya follow juga, di situ tuh ada membahas salah satu topik mengenai mitos yang mungkin agak sensitif, yaitu selaput darah penentu perawan apa tidak. Nah, dalam postingan tersebut itu menjelaskan fakta dan mitos mengenai hal tersebut. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, menurut Miss sendiri, tes keperawanan itu gimana sih? Terus kan sependek pengetahuan saya tuh kalau membaca artikel kesehatan, bahwa selaput darah itu tuh bisa hilang apabila kita berolahraga kayak seperti yoga, senam, ataupun kecelakaan. Bahkan itu pun bisa saja sejak lahir itu nggak ada. Nah, itu menurut Miss sama Mbak Anissa sendiri gimana? Karina mau jawab?
Enggak, saya cuma pengen komentar, menarik sekali pertanyaannya. Silakan Mbak Anissa. Selaput darah ini saya ini kurang tertarik dengan situasi biologisnya ya, karena ada esensialisme biologis terutama tertanam di sini gitu. Dan saya nggak mau, karena saya bukan ahli medis, saya nggak mau bilang ada atau enggak atau gimana bentuknya. Tapi yang saya permasalahkan adalah tesnya. Tadi pertanyaannya Meliza, kenapa saya permasalahkan tesnya? Jawaban gampangnya karena laki-laki nggak dites keperawanannya, itu jawaban gampangnya. Tapi kedua, ada kehormatan akan perempuan yang tidak dilanggengkan tuh di situ, karena seakan-akan badan perempuan kalau kita tes keperawanan itu boleh diintrusi oleh siapapun, termasuk dokter. Itu kan orang asing ya, kita nggak kenal sebenarnya sama dokter atau siapapun lah yang melakukan tes keperawanan. Itu tidak menghormati tubuh perempuan kan berarti gitu. Dan kenapa harus dites juga gitu, tujuannya untuk apa? Kan kehormatan perempuan dari segi agama ataupun dari segi sosial pun tidak datang dari keperawanannya saja gitu. Jadi kalau saya sih nggak setuju sama tesnya gitu, dan kita harus mempertanyakan konsep kehormatan bagi perempuan ketika tes itu dilakukan gitu. Jelas ya Meliza ya? Iya jelas. Oke. Kita lanjut, masih ada Valentiana, silakan Valentiana pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan buat Mbak Anissa. Menurut Mbak sendiri, series atau drama itu emang harus nampilin wanita jadi pelakor gitu ya Mbak ya? Soalnya saya tuh kayak kadang gimana ya, nggak nyaman aja. Kadang perempuan tuh banyak di dalam drama tuh dijadiin sebagai pihak ketiga yang mecah belah rumah tangga, dan kayak bukannya mereka tuh berteman baik sama pemain-pemain utamanya gitu loh Mbak. Malah dia tuh datang tiba-tiba pelakor, tiba-tiba ngambil suami orang, tiba-tiba merusak hubungan orang. Tapi nyatanya orang direkturnya atau scriptwriter-nya tuh bilang kalau itu tuh cuma buat pelajaran bagi kedepannya biar kita nggak kayak gini. Tapi menurut Mbak sendiri ini nih apakah harus tetap di jalan tetap ada gitu nggak sih Mbak pelakor-pelakor dalam drama gitu? Soalnya kan sama aja mereka menciptakan kalau perempuan tuh individu yang jahat, licik lah segala macem. Gitu Mbak. Ya, makasih Valentiana pertanyaannya. Penting dan menarik. Ya tentu saja enggak, perempuan ini kompleks. Tapi ini juga ya, tadi komentar saya mengenai perubahan struktural. Perubahan struktural bisa secara politik ya, dengan menantang atau mengintervensi program-program pemerintah atau undang-undang, itu satu. Tapi kedua, secara struktural ini kita bisa kita bisa bahas atau dekati dari isu-isu sosial melalui media terutama. Jadi kalau teman-teman melihat ke politik ekonomi media, bukan representasi media, pemilik perusahaan media ini kebanyakan laki-laki, dan petingginya masih laki-laki. Ini bukan nyalain laki-laki ya, tapi laki-laki yang membenarkan sistem patriarki. Gitu. Misalnya nih, teman-teman semua tahu Piala Oscar, gitu, misalnya untuk film. Sampai sekarang, Piala Oscar kebanyakan dikuasai oleh sutradara laki-laki, voters laki-laki gitu. Jadi wajar aja ya kalau pandangan mereka tentang perempuan itu penuh dengan stereotipe gitu, karena nggak ada input dari perempuan sendiri gitu. Perempuan untuk kayak bilang ya enggak kali, emang perempuan hidupnya cuma mikirin laki orang gitu kan, perempuan hidupnya kompleks. Jadi ini juga bagus sih poin untuk mengingatkan kita kalau perjuangan perubahan struktural itu bukan cuma di ranah politik yang kesannya serius banget, tapi juga masuk ke politik ekonomi media gitu. Baik, mungkin saya nambahin dikit, itu memang kalau di media terutama misalnya di film atau apa gitu, memang perempuan sering digambarkan one dimensional gitu ya Mbak ya. Jadi kayak mereka kayak cuma punya satu identitas gitu. Kalau dia cuma jadi ibu doang atau jadi pelakor doang gitu. Dan menurut saya istilah pelakor itu cukup mendegradasi, walaupun dia salah gitu ya. Tapi ya itu tadi, dia perempuan itu kan kompleks, tidak one dimensional, tidak satu identitas saja gitu. Oke, gitu ya. Valentiana cukup jelas ya. Ini jadi rame chatroomnya gara-gara istilah. Iya, soalnya abis nonton. Drakor, abis nonton drakor soal ini tuh. Oke. Lanjut lagi. Makasih Miss, makasih Mbak. Sama-sama Valentiana.
Tadi abis Valentina siapa ya? Oh, Fauzi, silakan. Fauzi Zamzami ini juga penggemar Korea-Korea nih. Silakan Ya, Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam. Ya, pertama-tama terima kasih kepada Palen yang sudah menghibur atas banyaknya kasus-kasus tentang drama Korea di pelakor itu, dan bahkan kalau kita lihat di Instagramnya itu, yang Instagramnya Han Sohee kalau nggak salah, sampai banyak netizen Indonesia yang menyerbu. Nah, oke, di sini saya ingin sedikit memberikan pertanyaan kepada Miss Anissa terkait pengalaman saya gitu. Cuman ini saya agak concern ke dunia politik karena tadi saya yakin udah banyak banget di ranah-ranah yang politik, sehingga saya ingin concern di ranah education. Nah, jadi izinkan saya memberikan pernyataan dulu sama cerita-cerita sedikit. Nah, singkat ya Fauzi ya, singkat ya. Iya, Miss. Nah, jadi ya beberapa bulan yang lalu ketika saya berada di Thailand, saya menemukan salah satu kerabat host family saya yang dia itu ternyata dipecat dan bahkan diancam dipotong gajinya sampai dipecat karena kondisi kehamilannya si perempuan ini itu, dan perempuan ini itu sebagai buruh pabrik. Nah, kalau misalkan saya lihat itu ternyata di sini itu ada terjadi kayak kasus marginalisasi atau perlakuan peminggiran terhadap perempuan. Bahkan yang tadi kalau kita lihat dari cerita-cerita teman-teman itu pasti ada aja perbedaan antara jenis kelamin tersebut yang menyebabkan munculnya proses-proses di mana akan adanya kayak pembatasan peran, kemudian pemikiran, perbedaan perlakuan, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan saya lihat secara general di sini itu terjadi adanya pemahaman atau kekurangan pemahaman tentang seksualitas. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah mengapa di Indonesia ini itu sex education atau pendidikan yang berbasis gender kayak gitu adalah merupakan hal yang masih tabu gitu, yang masih jarang banget diajarkan. Dan bahkan barusan saya lihat riset dari data yang dibawakan oleh Durex, ternyata 84% remaja Indonesia itu usia 12-17 tahun itu masih kurang mendapatkan edukasi tentang seks gitu, yang menyebabkan mereka itu ya berlaku seperti ala kadangnya sampai sekarang gitu. Nah, itu pertanyaannya mungkin, Mbak. Jadi bagaimana, mengapa si sex education ini masih menjadi hal yang tabu di Indonesia gitu? Makasih. Terima kasih Fauzi, pertanyaannya ini penting banget, dan saya memang tadi nggak sempat bahas di presentasi ya karena waktu. Jadi kenapa sex education itu kurang banget di Indonesia, dan saya mau jawab pakai segi sejarah ya. Tadi saya nyebut bukunya Profesor Saskia Wiringa, Sexual Politics. Buku itu penting banget menurut saya. Kenapa? Karena itu menjelaskan kenapa politik seksual di Indonesia itu sangat berubah wajahnya dari ketika Indonesia di zaman 1900-an, ketika orang-orang berjuang anti kolonial gitu, di zaman-zaman yang Soekarno dan segala macam ya, Kartini dan segala macam. Alasannya apa? Karena ketika rezim otoriter Soeharto naik, yang ingin disampaikan model seksualitas yang diinginkan oleh pemerintahan ini, dan ini kalau coba deh teman-teman tanya, mungkin ibu-ibunya teman-teman tanya deh, tahu ibu-ibu PKK nggak? PKK itu apa? Nah, PKK ini program yang diadakan oleh pemerintahan rezim Soeharto dulu, diadakan dari berbagai level, dari atas sampai bawah ya, sampai dari beneran istana negara sampai ke RT RW seluruh Indonesia, untuk melatih perempuan Indonesia terutama kalau tugasnya itu ya cuma di rumah untuk masak atau menjahit dan ngerawat anak. Efeknya apa? Di sini nggak ada seksualitas. Jadi perempuan itu dianggap cuma melayani suami, dan konsep pelayanan suami ini pun disengaja dibikin kabur gitu. Jadi proyek PKK ini sungguh berbahaya ya, paling seenggaknya ketika zaman Soeharto membuat konsep perempuan ini konsep perempuan yang priayi seakan-akan. Mereka tidak punya keinginan apapun selain melayani suami atau untuk mengurus rumah. Itu satu. Kedua, pemerintahan Soeharto secara aktif selama 32 tahun meminggirkan organisasi-organisasi perempuan feminis yang ingin mengedepankan pendidikan seksual. Setiap kali di zaman itu NGO atau LSM ingin memperjuangkan hak pendidikan seksual, misalnya, terus mereka dicap gerwani. Nah, cap gerwani ini sangat berbahaya ya. Kenapa? Karena gerwani ini Gerakan Wanita Indonesia. Sekarang bunyinya tuh serem karena dibilangnya komunis gitu. Padahal Gerwani ini adalah organisasi perempuan yang sangat progresif dan tahun 40-50 sangat maju dan memenangkan hak perempuan, dan bahkan mereka kritis akan Soekarno gitu. Jadi
semua ini berkelindahannya panjang lebar ya, jadinya efek dari tahun 60-an sampai sekarang masih kita rasakan. Walau saya juga harus bilang banyak banget LSM yang sekarang sudah perjuangannya penting banget dan sudah mulai memberikan akses ke pendidikan seksual ya di sekolah-sekolah dan juga di universitas. Oke, baik. Ya. Gimana? Tadi saya lupa nanya siapa? Fauzi. Fauzi. Oke. Fauzi, jelas ya jawabannya ya? Soal sex education Ya, ya? udah jelas. Makasih, Miss. Sama-sama. Kita lanjutin lagi. Abis Fauzi ada Dewita. Bener ya, Dewita ya? Silakan Dewita. Ya, selamat siang Miss Karin, selamat sore Miss Anissa. Jadi saya ingin bertanya yang sebenarnya ini juga keresahan saya dan mungkin beberapa teman di sini juga mengalami ini. Jadi sebenarnya saya ini bukan tipe anak yang aktif dalam memperjuangkan hak-hak seperti itu, misalnya turun ke jalanan atau seperti apa, karena ada larangan dari orang tua untuk ikut-ikut seperti itu, Miss. Jadi saya itu lebih banyak diminta untuk belajar aja, udah nggak usah ikut-ikut seperti itu. Nah, lalu kan saya ini karena cuman nggak bisa seperti itu, saya cuman bisa spread awareness saya tuh through social media dan mungkin dan kadang juga cuman bisa beli-beli barang yang ada kaitannya nih sama feminisme. Nah, saya mau tanya nih, Miss, apakah yang saya sendiri dan mungkin teman-teman yang seperti itu, apakah kami ini termasuk orang-orang yang ada di golongan, saya nggak tahu sih bilangnya apa, apakah golongan post-feminisme atau seperti apa. Nah, jika iya ataupun tidak, saya tuh pengen minta saran gitu, Miss, gimana ya supaya saya nih bisa ikut dalam kegiatan memperjuangkan hak-hak perempuan atau hal-hal yang lain, meskipun saya dengan keadaan yang dilarang oleh orang tua. Seperti itu, Miss. Oke. Dewita tidak masuk dalam golongan feminisme, post-feminisme, tenang aja. Golongan itu bukan golongan. Jadi nggak usah khawatir, nggak ada golongannya. Ini budaya, ya. Jadi kita nggak bisa kemudian mengelompokkan satu orang dan menyalahkan satu orang. Tapi memang ini pemaparan budaya yang sangat, ya gimana kalau kita gede terus dan familiarnya dengan sistem seperti itu, ya mau diapain lagi gitu. Jadi saya rasa langkah pertama jangan nyalain diri sendiri gitu. Kedua, turun ke jalan penting, iya saya sudah bilang turun ke jalan itu penting, tapi bukan satu-satunya cara. Kalau memang sekarang masih dilarang oleh orang tua untuk ikut-ikutan kegiatan seperti itu, banyak cara lain kita bisa mendukung advokasi gitu. Menurut saya tadi kan saya bilang juga lawan patriarki itu kelompok online dan menurut saya mereka kelompok feminis yang penting banget gitu. Jadi saya nggak menyampingkan pentingnya peran sosial media dalam mendiseminasi atau menyebarkan nilai-nilai kesetaraan gender gitu. Tapi banyak juga cara lain yang bisa kamu lakukan, misalnya ya dengan aktif. Kalau mau dari cara konsumtif yang paling dikenal misalnya daripada beli mug atau beli kaos, mungkin bisa beli buku mengenai feminisme, kajian gender gitu, atau juga bisa mendukung, bisa mengirim sumbangan gitu, atau bisa ngelakuin diskusi aja, mungkin diskusi bareng teman-teman yang juga nggak boleh turun ke jalan, mungkin bisa diskusi online, diskusi di WhatsApp gitu. Jadi banyak banget caranya dan menurut saya langkah paling penting justru jangan merasa malu dulu ya. Justru harus berpikir banyak cara lain untuk bisa ikut perjuangan kesetaraan gender. Ya, itu ya Dewita ya. Jadi belum tentu nggak boleh protes berarti nggak melakukan apa-apa gitu ya Mbak Anissa ya. Iya betul. Dewita udah jelas ya? Sudah, Miss. Terima kasih. Sama-sama. Silakan selanjutnya ada Winda. Iya, terima kasih Miss Karin dan Miss Anissa untuk waktu dan kesempatannya. Jadi saya ingin balik mundur sedikit ke second wave of feminist. Itu kan sebuah gelombang yang memperjuangkan hak wanita untuk bekerja dan partisipasinya dalam dunia politik, hukum, edukasi, dan segala kesetaraannya. Dan di gelombang kedua itu kan juga cukup erat dengan slogannya yang thanks to feminis, yang diproyeksikan bahwa feminisme yang sudah dianggap cukup tercapainya hak-hak perempuan dalam
dunia-dunia pekerjaan tadi seperti politik, edukasi, dan hukum. Dan pertanyaan saya, apakah post feminis ini juga bisa dianggap sebagai suatu kritikan bagi the second wave of feminis, karena kenyataannya di post feminis ini memperlihatkan adanya lost effort untuk memperjuangkan gerakan feminis yang seharusnya gitu. Itu aja. Ya. Makasih. Makasih Winda, pertanyaannya bagus banget. Winda suka baca buku feminis ya? Atau belajar dari mata kuliah Winda Karina ya? Iya, jadi benar, post feminisme ini sering disebut fourth wave. Sekarang baru mulai ya di antara akademisi feminisme dibilangnya post feminism ini fourth wave. Tapi fourth wave-nya bukan dalam bentuk yang negatif, belum dalam bentuk yang positif, tapi malah negatif. Yaitu membuat seakan-akan financial capital atau modal financial itu satu-satunya penanda kekuatan perempuan gitu. Jadi betul, ini mungkin reaksi dari second wave feminism, dan memang banyak juga tadi seperti saya sebut Profesor Anita Harris, Angela McRobbie, terus Rosalind Gill yang memperlihatkan kalau banyak sekali usaha-usaha second wave ini yang kemudian dimudahkan untuk sekedar kayak oh ya udah asal perempuan bisa kerja ya udah ya udah kesetaraan gender, berarti asal bisa punya kerjaan dan bukan pengangguran, mau jadi pembantu kek, mau jadi pegawai pabrik kek, bodo amat, yang penting lo udah kerja gitu. Tapi dihilangkan misalnya konsep dignity atau kehormatan perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga harus, ini juga poin yang sangat penting kalau second wave feminism ini sangat mengedepankan perempuan kulit putih. Perempuan kulit putih yang biasanya pembantunya, pelayannya itu perempuan kulit hitam atau perempuan kulit berwarna ya, kalau di Amerika atau Eropa gitu. Jadi second wave feminism ini juga sudah banyak dikritik karena hanya mengedepankan perempuan yang sudah punya privilege tertentu gitu. Jadi banyak sekali sih layernya sebenarnya. Tapi terima kasih udah ngebahas tentang post feminisme dan second wave feminism. Ya. Thank you, Win. Ini saya agak bangga juga dengan pertanyaan Winda. Berarti dia masih ingat soal second wave feminism yang diajarin di kelas. Itu ya, Win. Terakhir ada Robi. Robi, mau saya bacain pertanyaannya apa mau nanya sendiri, Rob? Saya bacain aja ya. Oke. Rob? Oke, enggak dibacain aja. Oke. Jadi Robi nanya, gimana caranya membangun semangat keikutsertaan perempuan dalam diskusi wabil khusus feminisme ini? Soalnya Mbak Nisa sendiri tadi bilang banyak orang sekarang lebih suka mikirin awet muda dan lebih sibuk debat online. Jadi harus gimana? Saya nemuin ini di kampus Ironi. Itu pertanyaan Robi. Setelah Robi ada satu lagi ya Mbak dari Ashraf. Oke. Silakan Mbak. Kalau saran saya, apalagi kalau Robi sebagai laki-laki dan mungkin juga aktif di kelompok-kelompok atau kegiatan di kampus, harus rajin ya ngajak gitu. Jadi kadang kita lupa orang itu perlu diajak, dan untuk merasa bahwa pertemanan ini atau kelompok atau organisasi ini bukan closed network gitu. Jadi networknya ini pasti udah banyak yang ngalamin ya. Kadang BEM, OSIS ini suka ngegeng banget nih gitu. Padahal mereka penting, organisasi yang sangat penting. Jadi menurut saya kegiatan-kegiatan reaching out itu penting banget. Dan kalau efeknya nggak, ini Robi baru jawab rajin banget ngelakuinnya, tapi belum ada efeknya, memang harus agak ekstra ya. Dan lagi-lagi saya mau bilang, ini bukan tugas kamu doang. Mulia banget keinginannya untuk jadi agent of change. Tadi juga seperti Wilda, pengen jadi agent of change, tapi ini bukan tanggung jawab kamu doang gitu. Jadi silakan dilakukan, tapi juga tahu ada limit ya dari personal limit kamu, dan juga bahwa ya ini udah sistem yang tertanam di masyarakat, sistem patriarki, nggak akan mudah mengubahnya gitu. Jadi perjuangannya nggak akan selesai dalam 1 bulan atau 1 tahun gitu. Ya, itu ya Rob. Kalau saya sih, ya, kalau saya selalu tambahin di kelas terkait itu Mbak, yang penting mulai dari diri sendiri dulu. Minimal kalau kita belum bisa ngubah apa-apa, kita jangan ikut jadi penyumbang pelanggeng budaya patriarki, dan ikut ngelakuin catcalling, ya hal-hal yang seremeh-remeh itulah. Iya. Ya, jangan gaslighting juga. Jangan gaslighting, jangan victim blaming. Ya. Betul.
Jadi Iya. perkataan kita sehari-hari itu penting banget ya. Bener. Dan aku ngebayangin kan kalau satu angkatan ada sekitar 140 orang, setiap tahun aku ngajar gender dan politik 140 orang, ya akan setiap tahun akan ada 140 orang yang minimal have better education tentang topik ini kan gitu. Benar. Jadi ya mulai dari diri sendiri dulu, Rob. Oke, terakhir ya ada, sebenarnya kita masih ada waktu deh, kita lihat dulu nih nanti. Ashraf dulu, silakan Ashraf. Oke, Miss. Ada suaranya nggak? Ada. Oke. Saya ingin tahu tanggapan dari Miss Anissa tentang beberapa stigma masyarakat yang mengatakan open-minded adalah cara orang untuk melanggar perintah agama. Seperti yang kita tahu, Miss, kewajiban dan identitas hak personal adalah dua hal yang berbeda. Namun pada kenyataannya masih banyak yang menyatukan dua hal ini. Akibatnya, perdebatan tidak pernah usai. Sebagai contoh saja, soal hak kebebasan cara berpakaian. Kadang saya berpikir ada miss atau kekurangan dalam edukasi kedua belah pihak maupun yang pro ataupun kontra. Saya mengikuti beberapa aktivis feminisme muslim seperti Kiai Hussein Muhammad, Kiai Marzuki Wahid, Nyai Haji Masriah Amfa. Nah, selanjutnya untuk Miss Karin sendiri sebagai dosen kita di Universitas Islam Indonesia, besarkah peran beliau-beliau untuk memperjuangkan dan mengedukasi kesetaraan gender untuk menghadapi benturan peradaban termasuk di dalamnya feminisme? Atau malah pengaruh beliau-beliau ini justru hanya untuk kelompok tertentu saja? Pentingkah kita mendengarkan tentang feminisme dari beberapa perspektif demi kebutuhan pengetahuan? Gitu aja, Miss. Ya, terima kasih, Asal. Penting sekali peran orang-orang seperti Mbak Karina. Sangat-sangat penting. Harus dilindungi at all cost. Terus, apakah kita harus tahu semua jenis feminisme? Iya, feminisme tidak cuma satu ya. Jadi tadi udah ada dibahas kayaknya sama Wilda juga. Nggak cuma satu dan bukan cuma first, second, third wave aja gitu. Tapi ada feminisme liberal, feminisme radikal, juga ada intersectional feminism, juga ada feminis muslim gitu, yang bisa menyatukan perintah agama dengan konsep-konsep kesetaraan gender gitu. Jadi gimana kita menghilangkan stigma masyarakat? Lagi-lagi stigma masyarakat bisa dihilangkan kalau kita melakukan usaha perubahan. Jadi usaha perubahan ini ya dengan yang kita lakukan sekarang, ngobrol sama orang. Dan lagi-lagi saya mau bilang, dan ini penting banget, nggak usah membebankan diri sebagai orang yang bisa merubah masyarakat. Tapi yang kamu rubah pertama-tama teman-teman kamu dulu gitu, dan keluarga kamu dulu. Dan memang harus membahas belak-belakan privilege laki-laki misalnya, atau privilege perempuan yang kaya dari ketika dia misalnya merendahkan laki-laki yang miskin. Banyak sekali intersection pertemuan masalah dari isu kapitalisme, isu gender yang harus dibahas perlahan-lahan gitu. Jadi kalau ada stigma di masyarakat di acknowledge, tapi yang lebih penting bertanya gimana nih gue bisa merubah ini dari level gue sendiri gitu. Ya, thank you Mbak Anissa. Sebenarnya masih ada waktu 5 menit. Terkait itu saya juga selalu ini sih mungkin nambahin. Kayak misalnya ada kasus terakhir soal kekerasan seksual yang terjadi dengan alumni kita yang selagi kuliah di tempatnya Mbak Anissa juga. Itu ternyata banyak dari teman-teman yang ada di kelas ini juga dan yang mungkin yang udah jadi alumni juga bilang, oh kita jadi sadar bahwa ternyata selama ini jangan-jangan kita jadi nanya, jangan-jangan kita juga termasuk pelaku gitu. Dan adanya isu-isu kayak gini, hikmahnya bisa dilihat sebagai yang bisa memantik kita jadi diskusi. Jadi kalau kita tadi misalnya pengen ngubah kayak pertanyaannya Wilda, terus Robi, terus tadi yang ditanya sama Ashraf juga, mungkin kita bisa mulai dari circle kita sendiri kan. Jadi diskusi dengan teman-teman kita sendiri atau saudara-saudara kita di rumah gitu. Gitu Mbak Anissa. Mungkin satu lagi gimana Mbak? Kalau singkat gitu kali ya? Ya boleh. Satu lagi nih, ada lagi nggak yang mau? Satu orang, ayo cepetan. Ada nggak? Nggak ada ya? Udah ini kayaknya. Kalau nggak ada, mungkin ini aja Mbak. Nggak ada ya? Nggak ada nih, nggak ada yang respon. Mungkin sebagai penutup deh, apa yang kira-kira Mbak Anissa pengen sampaikan juga terkait apa yang udah kita diskusiin, terus juga ke mungkin apa ya, dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul tadi juga mungkin udah ngelihat arahnya teman-teman kita udah sampai mana belajar soal gendernya gitu. Silakan Mbak. Sebenarnya keinginan saya kalau semua yang saya katakan tadi lupa gitu ya, nanti besok atau nanti malam, yang saya pengen teman-teman ingat bahwa kesetaraan gender itu penting. Dan kekerasan seksual harus didekati dengan pendekatan yang bijak,
tidak boleh gaslighting, kurangi catcalling gitu. Dan semua ini efeknya dari teman-teman muda sekarang ini ya. Jadi kalau kalian bisa merubah pikiran kalian, efeknya gede banget dan semoga ingat pentingnya kesetaraan gender. Itu aja. Ya, ya. Terima kasih banyak Mbak Anissa. Saya teman-teman di rumah semua tepuk tangan ya. Mbak Anissa. Yeay. Alhamdulillah ini bermanfaat banget. Saya sendiri juga belajar gitu, belajar hal baru yang walaupun udah mungkin 2 tahun ini saya ngajar gender. Jadi mata kuliah gender ini baru nih. Ini baru tahun kedua. Termasuk yang budaya post-feminisme yang dengan kapitalisme tadi itu jadi menarik juga, kita jadi jangan sampai terjebak di situ cuma ngebeli itu doang gitu ya, karena ternyata kita masih bisa ngelakuin banyak hal jauh lebih banyak yang sederhana tapi impact-nya sangat besar, minimal ke diri kita sendiri dan ke sekeliling kita gitu. Nah, ini di sini juga udah azan, Mbak Anissa. Di sana juga jangan-jangan udah buka puasa di sana. Udah. Udah ya, oke. Baik, karena sudah hampir jam 3, 2 menit lagi jam 3. Sekali lagi kita dari Prodi HUI mengucapkan terima kasih banyak karena Mbak Anissa sudah menyempatkan waktunya dan semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua. Boleh nanti slide-nya boleh di-share nggak, Mbak? Atau nanti ini video juga ada ya di video ya? Oh, boleh. Boleh ya. Dan itu deh, mudah-mudahan ini kita bisa jadi apa ya, awal yang baik buat kerja sama UI dan Unimel. Oke, sekali lagi makasih ya Mbak Anissa. Saya kita akhiri bareng-bareng sama Cowok Mas Hamdallah. Alhamdulillah, selamat berpuasa, selamat buka puasa buat yang di Indonesia Timur bentar lagi kayaknya, dan Mbak Anissa juga. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Dadah.